bangkrutnya Sritex ya. Seberapa berdampak sebenarnya sih Sritex itu untuk ini ya, the whole industry tekstil di Indonesia? Cuma untuk sebesar dan semasif Sritex untuk bangkrut kan itu sebetulnya adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak betul di industri kita, di negara kita juga ini. Kan kita nggak butuh nggak butuh regulasi yang sampai gimana, tapi kalau misalnya barangnya terlalu murah akhirnya merusak ekosistem industri yang mempekerjakan segitu banyak orang yang formal dan informal. Ya kita sebagai konsumen juga harus mikir gitu, barang murah ini tuh murah yang kayak ngeracunin kita seperti narkoba tuh bukan gitu. Kalau akhirnya ngeracunin Indonesia sendiri kan, nanti kalau orang makin nggak punya kerjaan, barang semurah apapun kalau nggak punya gaji juga jadi mahal kan. Iya betul. Tapi emang murah banget sih bro. Gue pernah lihat ada kayak kaos gitu diobrol 10.000 ya, dapat 5 ya. Berarti satu kaos cuman 2.000 ya. Pikir aja HPP-nya gimana itu. Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Episode kali ini gue kedatangan namanya Kevin. Dia ini adalah seorang pengusaha tekstil dan juga anggota dari API. API itu Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Apa kabar bro? Baik Bro Andre. Thank you nih udah ngundang sampai sini. Thank you juga. Lu udah datang dari mana? Bandung ya? Bandung. Waduh gila. Naik apa bus? Cepet lah. Sekarang gini deh, gue langsung tembak aja lah ya. Karena kan lu bilang lu pengen berkeluh kesah sebenarnya, pengen cerita ya, curhat. Tentang industri tekstil di Indonesia, terutama belakangan ini. Tapi untuk masuk ke situ, of course nggak bisa memungkiri kalau kemarin yang ramai adalah bangkrut ya hitungannya itu, jadi udah ya bangkrutnya Sritex ya. Seberapa berdampak sebenarnya sih Sritex itu untuk ini ya, the whole industry tekstil di Indonesia? Sebenarnya Sritex itu kebangkrutannya Sritex itu reflection dari berbagai banyak macam isu dan masalah dan penyakit. Jadi sebetulnya sebuah simptom lah dari problem yang sudah ada dalam mungkin bisa dibilang 10 tahun terakhir yang sudah brewing. Ya banyak faktor-faktor internal pasti di perusahaan seperti Sritex, soalnya tidak semua pabrik tekstil kan bangkrut ya. Cuma untuk sebesar dan semasif Sritex untuk bangkrut kan itu sebetulnya adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak betul di industri kita, di negara kita juga ini. Sritex di peaknya setahu saya ada 40.000 sampai 50.000 karyawan. 40.000? Ya dulu sebelum COVID. Anjir, kalau dikumpulin bisa satu stadion bola ya? Ya. Gila, itu banyak loh buat sebuah ini. Ya dan karena mereka perusahaan yang ekspor ya, itu employment mereka formal sekali. Berarti mereka bayar UMR dan mereka bayar BPJS. Semuanya kasihan banget tuh orang-orang yang udah nggak punya kerjaan lagi di sana. Sritex ini kan perusahaan udah ini kan IPO kan, udah. Iya kan, TBK kan? TBK. Iya. Ya sekarang sih di listing, tapi waktu itu kan perusahaan TBK dan besar sekali. Di Indonesia perusahaan sebesar Sritex itu bisa dibilang dikit, bisa hitungan jari lah. Yang bener-bener ini ya, dari Indonesia udah lama gitu. Ya emang sih nggak banyak dan sih. Dan hulu ke hilir ya. Dia dari fiber ya, dari anak perusahaan kan ya, fiber sampai garment pakaian jadi. Itu mereka punya semuanya. Dari benang, kain, penyempurnaan kain sampai bikin pakaian jadi itu Sritex punya semuanya, dan yang punya full mata rantai seperti itu tuh bisa dibilang sedikit sekali di Indonesia. Terus tadi lu bilang kan ini sudah bertahun-tahun. Tadi bilang 10 tahunan ya. Iya. Sebenarnya apa sih masalahnya, kenapa gitu sampai sebesar Sritex pun ya udah mati aja begitu aja gitu. Ya di luar COVID ya itu rebalancing supply and demand pasar ya. Sebetulnya kan yang efek besar di yang saya bisa pinpoint sebenarnya salah satunya pasti perang dagang Amerika Serikat sama China yang pertama di tahun 2016. Berarti ini masa Donald Trump jadi presiden pertama ya? Periode pertama ya? Betul. Dengan perang dagang itu ada, ya pasti image yang diproject sama China dan Amerika dua-duanya kuat. Tapi kan kita lihat ada dampak di negara masing-masing. Kebetulan waktu perang dagang mulai saya masih sekolah di Amerika, jadi harga barang udah kelihatan pasti ada kenaikan harga di sana.
karena mereka tidak bisa sourcing 100% dari China. Dan tapi di China juga kita lihat observasinya di industri kita di dalam negeri nih, bukan cuma di tekstil, dan saya ngobrol sama teman-teman yang di industri manufaktur lain juga. Ketika sebagian besar dari manufaktur di China itu kehilangan pasar Amerikanya, mereka terpaksa lah harus ngejual ke negara-negara lain. Dan kebanyakan negara yang kecipratannya ya jelas-jelas negara ASEAN seperti kita. Nah, Indonesia tuh jadi ada lonjakan impor pakaian, jadi itu mulai ya sekitar setelah perang dagang itu ada. Nah, dan juga karena rebalancing, kita juga kehilangan pasar ekspor karena China juga dan India banyak ekspansi, jadi kita lihat ada oversupply ya di pasar tuh udah mulai kerasa. Ketika kitanya sendiri nggak bisa jualan ekspor semasif dulu, kerasa lah. Berarti wah, kita punya dua pasar ini keserang. Dulu kalau nggak bisa ekspor tinggal jual dalam negeri, nggak bisa jual dalam negeri bisa ekspor. Sekarang kalau ketika dua-duanya nggak bisa ya kita harus kita bingung gitu. Ketika barang-barang impornya masuk banyak, dan saat itu pemerintah China masih supportnya besar-besaran buat industri mereka. Jadi manufaktur di China pun bisa jual barang ke kita, jual rugi dan masih untung. Gimana caranya? Mereka ada export rebate dari sananya. Iya. Nah itu kan sebetulnya unfair practice ya. Disubsidi sama pemerintah sana buat ngekspor barang ke kita gitu. Jadi mereka hitungin aja, jual rugi aja ke Indonesia nggak apa-apa, tapi mereka tetap masih ongkos kirim gratis kan bro kalau beli kayak di mana tuh Alibaba, AliExpress gitu kan. Nggak perlu bayar ongkir. China ke sini loh. Iya kan, kita dari kota Jakarta ke Bandung aja bayar ongkirnya malas kan, nyari mana nih voucher free ongkir nih, ya kan. Ini nggak usah pakai voucheran free. Gila sih emang, iya bener. Zaman itu gila banget, masih banget subsidinya emang sih. Terus di saat itu berarti bisa dibilang China sebelum ada perang dagang nggak melakukan ini ya, impor ke negara-negara ASEAN ya? Ada, tapi nggak semasif itu kan? Ya kan bertambah dengan adanya mereka, ya namanya kayak air mengalir ya, dia ketemu blokir sama Donald Trump ya, dia mengalir ke yang lain gitu. Dan pasti mengalirnya ke yang celahnya mudah atau lebar. Dan Indonesia tuh termasuk negara yang regulasinya lemah terhadap produk impor. Nah, saya bukan bilang impor tuh jelek, tapi impor nggak bisa bilang jelek atau bagus, tergantung nanti dampak ke kitanya seperti apa. Impor ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, kalau kita lihat sekarang impor yang terjadi, yang terjadi peningkatan kan banyak dulunya undervaluation banyak. Contohnya di declare ke kitanya itu nilainya tidak setinggi nilai aslinya. Itu bilangnya declare as a gift ya, ini hadiah ya. Ya, dan dulu juga bisa impor dengan pakai barang katanya buat test market. Ya, bisa buat test market. Prototype bilangnya. Dari test market aja terus nggak pernah jadi produknya itu juga jadi sebuah problem. Dan karena seperti kayak katak digodok pelan-pelan, kita juga nggak ngerasa, lama-kelamaan baru kerasanya ketika titiknya udah masif gitu. Jadi barang impor yang masuk ini ya, detailnya sih macam-macam ya, tapi kalau yang udah jelas bisa lihat kalau kita buka data ekspor China ke Indonesia dan data impor China, Indonesia yang kita impor dari China, itu kelihatan aja udah ada diskrepansi data. Nah, emang ini udah disanggah oleh DJBC ya, tapi saya juga masih lihat kenapa aneh gitu, kenapa diskrepansinya besar sekali gitu untuk negara seperti China dan negara transshipping lain yang tertuduh transshipping dibanding contohnya negara seperti Jepang yang diskrepansi data ini kecil gitu. Jadi kita lihat ada value yang dideklar jauh lebih besar dari China waktu ketika mereka mengekspor ke Indonesia, tapi ketika dideklar masuk ke Indonesia nilainya jadi kecil sekali. Nah, itu sebenarnya merugikan negara kita, pendapatan pajak kita berkurang, pendapatan tarif kita kalau ada juga berkurang. Dan sayang gitu sebenarnya, kan uang yang bisa dipakai buat Indonesia ya. Iya. Ya tapi kan tadi lu juga udah bilang kan secara regulasinya lemah kan. Iya. Dan sekarang gimana? Sekarang yang gue baca tuh ada aturannya apa tuh? Ini ya, Permendak 8 2024. Terus belum lagi kemarin ada presiden bilang itu impor di ini aja tuh, dibikin lebih gampang lah intinya lah ya. biar impor lebih gampang. Tapi kan itu juga merespon dari ini kan, perang tarif babak kedua ini kan.
Iya. yang lebih gila daripada yang periode 1 karena Iya. semuanya diajak sama Donald Trump kan. Kalau dulu mungkin yang periode 1 masih ya Donald Trump versus Xi Jinping lah. Nah sekarang kan semuanya diajak kan. Iya. Sampai Singapura, bayang di Singapura ya, perdana menterinya yang hampir nggak pernah komen apapun tentang soal begini, sampai akhirnya merespon loh. Singapura kalau begini bisa ini juga nih, bisa kolaps juga kalau masuk dua ini berantem. Ya gitu, jadi gimana bro? Emang nggak bisa dipungkiri kita kan adalah bagian dari dunia kan, Indonesia kan. So dampak seperti ini kan emang nggak bisa ini. Terus pemerintah kita jadi harus gimana menurut lu? Jadi apa sih sebenarnya yang lu pengen gitu? Maksudnya gue atau pemerintah? Lu gua. terhadap pemerintah, lu terhadap kalau Donald Trump nonton silakan lah. Siapa itu Donald Trump nonton? Gampang lah. Saya dari pengusaha sih kita bisa bilang kita nggak perlu insentif-insentif yang aneh-aneh lah. Kita nggak perlu subsidi, nggak perlu tax holiday kayak banyak yang diperlakukan di negara lain. Kita juga tahu pemerintah kita juga butuh bantuan dan dananya juga kurang. Mendingan dana bisa digunakan untuk infrastruktur dan yang lain-lain. Kita hanya butuh sebetulnya regulasinya dibuat di mana perdagangan bisa adil lagi. Dibikinlah playing fieldnya level. Meskipun kita harus bersaing dengan luar. Jadi Permendak 8 itu kan sering dibuat menjadikan alasan kenapa industri tekstil tuh babak belur. Tapi kan isinya memang ada kata tekstil di situ kan. Betul, Permendak 8 tuh bikin babak belur beberapa industri. Tekstil termasuk salah satunya. Nah, Permendak 8 kan merevisi Permendak 36. Nah, ketika Permendak 36 ditandatangan dan jalan, waktu itu kan alasannya kalau ingat beritanya kan yang ada belasan ribu dan kontainer yang nggak bisa di-clear. Nah, mungkin emang ada beberapa hal yang belum diimplementasikan dengan baik di Permendak 36. Tapi sebetulnya Permendak 36 tuh niatnya udah oke. Di sana banyak regulasi yang memastikan kalau barang impor yang masuk ke dalam negeri kita tuh bukan barang buangan, bukan barang bekas. Jadi contohnya label tuh yang satu isu yang dipentingkan lah di Permendak 36 karena kita mau barang produk yang diimpor ke Indonesia labelnya harus pasti berbahasa Indonesia. Sekarang labelnya apa? Kayak di baju ya? Label baju contohnya kalau di kita itu. Di mereknya, di size-nya gitu. Betul. Okay. Dan juga contohnya kalau di Indonesia sekarang produsen tekstil harus punya K3L. Apa tuh K3L? K3L tuh syarat kayak keamanan kimia lah buat di produk kain kita supaya nggak pakai bahan berbahaya, kimia berbahaya gitu. Okay. Nah tapi produk impor kan nggak punya sertifikat K3L bisa masuk gitu. Jadi kita nggak level playing field. Mereka bisa pakai bahan yang ada mungkin ada arseniknya atau formalinnya gitu bisa masuk di mana kalau di produk kita udah jelas nggak mungkin kan itu kita ada sertifikat K3L-nya kita nggak boleh jualan itu kan ada unsur pidananya. Jadi kalau produk impor bisa masuk dan kita punya beda standar gitu akhirnya standarnya malah tajam ke dalam itu kan merugikan industri dalam negeri tapi industri luar negeri yang mau ekspor atau impor pengimpor yang impor barang dari luar negeri punya standar yang lebih longgar malahan. Itu kan jadi nggak adil. Kita cuma pengen sebetulnya regulasi yang dibuat itu membuat level playing field buat pemain di dalam negeri dan pemain dari luar negeri. Soalnya jujur banyak pabrik yang besar, pabrik yang masih regenerasi mesin cukup efisien. Kita nggak kalah saing sama produk Tiongkok. Malah kalau pabrik-pabrik yang udah automation atau yang belum automation pun gaji di kita kan masih tetap lebih rendah daripada gaji di sana. Dan produktivitas ya mungkin lebih tinggi di sana tapi tidak 3-4 kali lipat lebih produktif satu orang. Jadi tetap produk kita sebenarnya masih bisa dapat bersaing. Mungkin produk range-nya banyak di sana tapi produk yang ada di kita tuh selalu dapat bersaing. Jadi kalau tadi balik lagi ke Permendak 8 tuh ngasih celah di mana barang jadi yaitu pakaian jadi kalau ini spesifik ke tekstil ya itu bisa pertimbangan teknisnya contohnya seperti yang label pakaian itu bisa masuk ke dalam negeri tanpa harus dicek di border di pelabuhan. Jadi boleh lolos tuh nanti enforcementnya setelah lewat dari daerah kawasan pabean.
Nah itu menurut saya aneh gitu. Gimana cara enforce-nya kalau barangnya udah masuk ke Udah pasar? masuk ke pasar. Ya kan dengan cara itu kan razia ke mana gitu kan. Oh ini barangnya ini nih. Kadang-kadang gitu. Ya, Ya tapi itu PR action sih kebanyakan. nggak tiap hari ya Nggak gitu. tiap hari tapi kan. Iya ya kalau udah masuk ke market udah susah lah ya. Lu gimana mau Susah. kontrol ya kan? Betul. Iya kan lu mau cari kemana? Kalau orang udah ada yang beli, udah ada yang pakai, nah kan nggak bisa. Ya itu sih memang. Tapi bro kan, I don't know lu tahu tentang ini ya. Tapi kan lihat saya kayak gini deh. Ada istilah kan kayak bal-balan gitu kan? Ya. Iya kan, bal-balan. Jadi itu tapi bal-balan kan lebih ke barang second ya. Ya banyak itu. Sekarang sih orang nyebutnya thrifting ya. Padahal kita dulu taunya itu ya barang second kan. Tapi kan itu juga masuk ke sini kan. Tuh, Itu kan itu juga impor kan. impor ya Impor. betul. Ya walaupun kadang suka ada barang bagus juga sih. Tapi itu kan udah lama sebenarnya, praktek kayak gini sebenarnya udah lama kan. We know, kita tahu lah, bukan yang nggak tahu kan. Dan mungkin ya gue juga jujur aja, gue juga pernah beli ada barang-barang kayak gituan ya, walaupun mesti lu cuci dulu karena bener-bener bekas orang buluk banget kan. Tapi kan itu udah praktek sebenarnya udah lama kan bro. Dan Betul. ketika ada Permendak 8 2024 ini memang apa pembedanya? Emang makin parah kah atau apa sih sebenarnya? Gue lupa ya, tapi kalau khusus yang buat barang second tuh sebetulnya udah dibuat ilegal dari Permendak kapan. Cuma enforcementnya saya lihat ya antara tidak terjadi atau lemah sekali. Iya, Untuk tapi kan pada barang-barang intinya kan second ada barang masuk nih ke Indonesia kan. Entah mau barang bekas atau mungkin tuh barang yang baru, tapi kan intinya ada barang masuk ke Indonesia gampang. Yang menurut lu itu kan gampang dan akhirnya membanjiri Indonesia nih dan membuat tadi lu bilang playing field-nya jadi nggak seimbang. Kayak kalau misalnya tanding bola lu 11 lawan lu 22. Ya. 22 orang. Oke. Ya jadinya memang ada bedanya nggak sih dulu sama sekarang tuh? Kalau buat barang second, kalau saya lihat aturannya nggak beda jauh, karena Permendak 8 tuh lebih mengatur untuk barang baru. Kalau barang-barang bekas yang jadi masalah thrifting waktu itu lebih ke apa ya? Dulu sempat ada yang keblas kan isunya gara-gara yang di Reuters ada wartawan yang Dia naro itu pelacak. AirTags lah di sepatu. Di sepatu. Awalnya kan sepatu gitu. Dia naruh AirTags di sepatu, di mana dulu pemerintah Singapura itu punya kerjasama dengan Dow DuPont ya, perusahaan harusnya dihancurin itu barangnya. Ya mau didaur ulang buat jadi itu apa sih cushion buat tempat main anak kecil gitu. Tapi kan ternyata sepatunya dikolek semua dan akhirnya diekspor ke Batam, dari Batam kedistribusikan kan ke Indonesia. Semua sepatu yang ditaruh AirTag kan semua masuk ke Indonesia dan kalau nggak salah sebagian besarnya malah cuma ke Jakarta doang. Itu kan yang saya lihat lucu itu ada tuh video itu gue lihat tuh. Dia lihat ini sepatu gua nih ketemu di toko gitu kan. Iya, dan masih ada AirTag kan. Iya. Ya tapi kan gini bro, tetap aja kan beda. Emang beda nggak sih secara jumlah masif gak sih perbedaannya, terlepas di baru atau bekas ya? Secara jumlah volume tuh masif gak sih dengan adanya Permendak ini? Susah, soalnya kalau yang ini kan tidak terdeteksi banyak lewat pelabuhan tikus kalau barang bekas. Kalau barang bekas yang masuknya lewat Tanjung Priok atau contohnya port-port yang resmi, itu ya kalau masuk pun mungkin terjadi di mana dia ada switching dokumen lah, mungkin ada high switching atau apa, ada permainan curang lainnya. Tapi itu juga saya nggak bisa bicara, itu cuma spekulasi saya aja. Tapi kalau yang banyak dulu yang saya dengar tuh banyak lewat dari Port Klang di Malaysia. Jadi dari Malaysia tembus lewat lewat Kalimantan. Itu ada banyak. Kalau yang lewat kayak gitu biasanya susah, itu kan jalur-jalur tikus dan nggak bisa di measure juga. Kita cuma lihatnya di pasar ada, dan biasanya ngeluh kayak gini malah UMKM. Karena UMKM konveksi kita kan ngeluh kayak ke pemerintah. Kita waktu itu pernah di DPR ada salah satu pemain UMKM yang ngeluh katanya, Pak gimana ongkos jahit saya aja untuk pakaiannya udah di atas 5.000 tuh udah murah loh. Mereka udah ngegaji di bawah UMR, karena namanya juga UMKM, mereka informal semuanya. Jadi sampai bilang kalau saya harus nyuri bahan bakunya juga masih belum bisa saing sama produk-produk ini gitu. Jadi itu maksud saya level playing field gitu kan. Kita nggak butuh nggak butuh regulasi yang sampai gimana. Tapi kalau misalnya barangnya terlalu murah akhirnya merusak ekosistem industri yang mempekerjakan segitu banyak orang yang formal dan informal. Ya kita sebagai konsumen juga harus mikir gitu, barang murah ini tuh murah yang kayak ngeracunin kita seperti narkoba tuh bukan gitu. Kalau akhirnya ngeracunin Indonesia sendiri kan
nanti kalau orang makin nggak punya kerjaan, barang semurah apapun kalau nggak punya gaji juga jadi mahal kan. Iya, betul, betul. Tapi emang murah banget sih bro. Gue pernah lihat ada kayak kaos gitu diobrol 10.000, Ya, dapat 5. ya, Berarti satu kaos cuman 2.000. ya. Pikir aja HPP-nya gimana itu. Kaos loh, anjir. Itu apa ya, gimana ya? Ngirim kontainer kosong aja kayaknya udah biayanya udah di atas itu. Iya. Terus kalau gitu yang jualan kayak gitu dia dapat margin profitnya berapa? Nah, Iya kan kalau satu kaos 2.000 dijualnya. nah ini sih persepsi saya. Saya lihat kan kalau lihat di media kan banyak yang bilang China masih kuat. Kalau kita sebetulnya lihat dengan mata yang less bias lah ya. Kita ngomong apa adanya. Kalau kita lihat ke sana pun produktivitas pabrik mereka juga berkurang. Dan kalau ketika mereka ngestok banyak dan overstock dan kondisi pasarnya ternyata kayak gini dan kurang menunjang, dunia juga masih rekalibrasi dari COVID. Mereka juga pasti punya hutang modal kerja kan di sana. Mereka pasti pengen muterin uang mereka, jadi kadang-kadang harga berapapun juga kalau mereka kepepet, butuh cash flow, di dumping dulu aja ke negara tetangga gitu. Itu kan mereka nggak mikir, mereka juga mikirin kondisi perusahaan masing-masing. Saya nggak bisa nyalahin pelaku usaha yang di sananya untuk itu. Cuma kan pemerintah kita jangan terlalu baik lah kalau istilah saya. Kalau terlalu baik kan jadi bisa bodoh juga kan. Jadi kita harus jagain gitu, jangan sampai kita nerimain terlalu banyak barang murah, nanti pertama population kita happy karena Indonesia barang murah-murah, pasti konsensus general publicnya kan happy. Tapi kalau ternyata akhirnya terlalu lama dan akhirnya bikin industri dalam negerinya rontok, industri mainan, plastik, tekstil, apapun itu yang consumer goods, sayang gitu. Kalau terlalu lama dan akhirnya merusak industrinya, nanti kalau mau buat industri untuk recover lagi kan butuh waktu yang lama sekali, bisa belasan sampai puluhan tahun. Iya. Dan sebenarnya kan sekarang ini kan berasa kan kita tuh secara konsumsi turun loh. Ya. Iya kan? Indonesia kan sebenarnya duit paling gede kan dari ini, masyarakatnya konsumsi kan. Iya. Bukan investasi masih belum, yang lain-lain masih belum, tapi konsumsi kita lagi turun kan. Ya mungkin faktornya juga ini, kehilangan pekerjaan karena barang-barang dari luar masuk. Kayak Sritek tutup itu 50.000, anjir. Taruhlah 50.000 ya, 50.000 pekerja nih ya, berarti kan yang kerja di situ kan. Satu orang pekerja itu nanggungin misalnya let's say di rumah ada istri, anak misalnya 2, berarti ada 3, 4 sama dia mesti dikasih makan kan. Itu berarti 4 orang ini kehilangan itu. Betul. Buat dikasih makan. Itu baru ngomong Sritek doang. Kan kalau berita-berita layoff kan tahu lah ya, ada di tempat lain juga ada. Nah akhirnya ya kita nggak bisa belanja, tadi bener kata lu tuh. Mau murah pun kalau nggak ada duitnya mau beli pakai apa kan? Betul. Efeknya jadi domino ya. Betul. Domino banget kan, lagi penerimaan pajak juga kan berkurang. Oke, anggap aja yang karyawan operator di Sritek mungkin masih di bawah PTKP. Tapi anggap aja yang udah level staff. Kan level staff mereka juga, perusahaan sebesar itu mungkin 1.000 juga ada ya. Itu kan juga penghasilan mereka juga kan hilang. Ya anggap aja berapa persen dapat kerjaan di tempat lain, tapi yang nggak dapat kerjaan lagi. Itu kan PPh-nya juga yang dikolek sama pemerintahnya berkurang jauh. Dan kita nggak usah ngomong dari sana aja. Industri dalam negeri itu kan bayar PPN. Iya betul. Ya kita ada penyetoran PPN. Itu PPN kalau industri yang turnovernya cepat seperti manufaktur masif, seperti ya tekstil, industri plastik, itu kan sebenarnya pemerintah dapat collection pajak dari PPN tuh banyak banget. Dan kalau industri sebesar Sritek yang turnovernya dulu di peaknya bisa berapa ya? Gue itu $2 miliar ya mereka ada waktu itu. Gede ya. Ya atau hampir segitu. Itu kan anggapnya PPN waktu zaman dulu masih 10% ya, mereka kontribusi ke negaranya berapa besar. Dan itu kalau berkurang dan hilangnya itu kan sayang banget, itu nggak ada. Dan kalau kita ngeliat cuma baru Sritek aja, dan Sritek tuh meskipun besar, pabrik-pabrik yang lain yang bukan Sritek kalau digabungin secara agregat itu udah lebih besar dari Sritek gitu. Dan itu sayang kalau sampai pabrik-pabrik yang karena namanya kecil nggak kedengeran di berita, tapi kalau ditotalin nanti tiba-tiba wah udah berapa kali lipatnya Sritek nih yang tutup. Itu kan sayang. Banyak kampung-kampung, banyak kota-kota kecil
Contohnya ada apa? Kalau kampung yang terkenal tekstil dari dulu tuh Majalaya gitu. Hmm. Kalau sampai industri tekstil rontok itu satu community dan ekosistem di sana tuh didiriin dulunya tuh dari industri tekstil dan tuh hilang. Itu kan apa mata pencahariannya berapa banyak orang di sana satu daerah itu. Iya. Tapi gini bro ya, gua inilah ya main devil's advocate aja lah ya. Gua coba ngambil sisi dari orang-orang yang mungkin akan kasih komen kayak begini nih dari cerita lu tadi nih. Katanya gini, ya kalau misalnya kayak gitu, China kasih barang-barang murah, tapi kan mungkin barang-barang dari China itu kan nggak bagus. Ya pelaku usaha tekstil atau garment di Indonesia bikin aja dong barang yang kualitasnya bagus. Kalau bagus pasti kita beli kok. Nah, itu gimana? Ya kualitas saya pernah ngobrol sama mesin manufacturer ya dari Italia, teknisi mesin. Dia bilang kayak standar kain yang diminta di Indonesia tuh sebenarnya tinggi buat local industrinya. Kenapa? Dia nanya. Tunggu, tinggi atau ketinggian? Tinggi, lumayan tinggi gitu. Oke. Jadi standar yang diminta di pasar kita oleh UMKM-nya dan oleh local player itu sebetulnya termasuk tinggi. Mereka pengen barang bagus. Cuma harganya ngepres. Tapi selama masuk sih pasti dagang terjadi. Karena juga bisnis transaksional. Nggak mungkin bisnis mau jual rugi. Kalau iya pun juga nggak mungkin terus-terusan gitu. Iya. Jadi selama masih masuk pasti dagang ini terjadi. Cuma artinya untuk menjawab pertanyaan tadi itu, industri dalam negeri itu sanggup sekali untuk produksi produk-produk yang berkualitas. Mungkin kayak saya bilang produk range-nya nggak sebanyak mungkin di Tiongkok. Karena di China udah jelas negaranya lebih besar, orang lebih banyak, dan akses market ke Amerika dan ke Eropa yang dulu besar sekali. Mereka pasti punya range yang untuk produk-produk niche pun di sana bisa volumenya besar. Iya, dan disubsidi pemerintah ya. Dan subsidi pemerintah. Tapi kalau dari barang-barang yang basic, anggap aja kayak bahan kaos, bahan celana gitu yang udah emang dari dulu 100 tahun yang lalu tekstil juga udah ada gitu. Itu bukan barang yang nggak bisa dibuat dengan baik di dalam negeri gitu. Jadi kalau dan rata-rata demand masyarakat kita ya karena buying power kita belum sampai level kayak di Amerika ya. Mereka sanggup dan mereka mau beli barangnya malah lebih banyak basic item karena itu juga lebih terjangkau harganya dan basic item kan yang bisa dipakai sehari-hari. Ya kaos lah, t-shirt ya, gitu t-shirt. kan. Paling kemeja, paling polo shirt. Mereka kita ngomong kan berkali-kali itu lagi. Kalau jaket ya paling hoodie sama jaket biasa kan kita ujung-ujungnya itu lagi. Dan itu nggak apa-apa dan barang fashion sih pasti ada demand kecil. Nah kalau yang fashion gitu dikit-dikit ada impor juga pasti industri dalam negeri nggak akan ngeluh. Masalahnya kan kalau yang barang yang udah bisa dibuat di sini diimpor dan akhirnya barang impor ini kadang-kadang cuma dipakai buat mukul harga doang, kayak nih saya bisa dapat barang dari Tiongkok harga segini kata customer. Tapi kan sebenarnya mereka juga akhirnya nggak akan impor itu karena untuk barang yang harganya segitu mereka tahu kualitasnya nggak akan sama seperti yang di sini. Kalau barang yang kualitas bagus dari sana pun harganya nggak akan murah. Oke. Kan bahan bakunya sama. Dipakai tuh buat nawar ya sebenarnya. Kadang-kadang ada itu, tapi ya, itu normal. Kita juga sebagai pelaku usaha udah ngerti lah. Ya kan kita juga kalau belanja kayak di Mangga 2 juga gitu kan. Toko situ ini cuma segitu, lu murahin dah ya kan. Bener. Itu. Iya. Oke. Nah tapi dengan punya kemampuan sebenarnya kita punya nih ya kemampuan untuk bikin barang yang bagus. Tapi apa masalahnya tetap aja kita tuh kalau ngomong talk about brand lokal lah ya. Brand lokal berarti kan nih dari tadi lu bilang ya tekstil kan dari kain segala macam berarti udah jadi nih dalam bentuk baju yang siap dijual ya. Kenapa kita susah banget masih susah bersaing dengan brand-brand yang dari luar lah? Ini dimana sebenarnya lebih rumit karena kita ngelihat brand luar kan nggak bisa cuma lihat dari segi bisnis lain mereka tuh bikin baju. Kita lihat brand-brand luar itu mereka udah saking sophisticatednya kan sebenarnya mayoritas dari bisnis mereka udah terjadi di logistik sama di financial management mereka kan. Mereka punya uang, punya bunga yang kadang-kadang lebih murah karena mereka perusahaan besar, mereka skalanya besar, mereka bisa negotiate terms bunga yang lebih murah dibanding industri kecil atau brand-brand kecil. Dan mereka punya logistik dan supply chain yang udah jauh lebih efisien. Ya akhirnya bisa dibilang kalau
brand lokal susah bersaing sama yang kayak gitu udah pasti. Cuma yang kita lihat juga harus disadarin kalau brand lokal yang bagus pasti bagus, yang jelek dan jelek. Karena kita semua pasti punya mereka punya market segmen masing-masing. Dan kadang-kadang kalau kita yang udah di tekstil industri tekstil, kalau ke toko baju juga bisa ngeliat gitu, wah ini barang brand lokal harga jualnya lebih murah dibanding contohnya di mall. Kalau kita ngeliat brand yang besar, kualitasnya bagus, harganya lebih murah gitu. Tapi karena kita kenal produknya, kita bisa membedakan gitu. Nggak semua brand luar barangnya jelek. Contohnya menurut saya gitu, Uniqlo tuh standar kualitasnya bagus sekali. Dan harga yang mereka offer tuh sebetulnya sangat reasonable dibanding kayak contohnya brand-brand yang lain. Kenapa makanya Uniqlo expand-nya dan boom-nya juga cepat, karena kita tahu masyarakat juga orang-orang awam tuh nggak bodoh. Dengan kita lihat market pasti kalibrasi sesuai bisnis modelnya masing-masing brand. Kita lihat kayak kalau dulu Forever 21 mereka murah tapi kualitas barang juga jelek. Beli Forever 21 baju bisa cepet rusak gitu. Kalau Uniqlo kan masih ada nggak sih itu brand? Ya udah kayak kalau lihat ya dulu kayaknya happening banget tuh zaman dulu. Iya, kayaknya mereka sempat. Tapi lokal ya, Forever lokal tuh Forever 21 tuh brand lokal kan ya? Bukan, Forever 21 tuh saya lupa ya. Lokal mereka brand dari mana? Bukan lokal ya? Bukan. Iya. Oh US ya? Apa ya brand yang kelihatannya tuh brand baju ya? Kelihatannya tuh kayak dari luar tapi sebenarnya dari Indonesia. Gue lupa apa namanya ya. Ada dulu sempet. Gue lupa. Hah? Nevada kan jeans ya. Ya pokoknya dulu ada, cuman intermezzo aja. Ya, cuman gini. Aduh tadi gue lupa lagi di mana gara-gara Forever 21. Berarti Forever 21 menurut lu apa nih? Secara barang dibandingkan Uniqlo kualitas ya? Kurang atau gimana? Ya ini kan pendapat opini ya, tapi kan kalau saya lihat dari stitching quality, dari jarak stitch itu orang lu sampai segitunya teknisnya ya. Ya tekniknya kan udah kelihatan itu, dan dari bahan baku yang dipakai juga digunakan itu. Saya sendiri lebih cenderung kalau pilih baju yang basic, saya pengennya katun bahannya. Kenapa katun? Karena saya tahu katun tuh dari bahan baku sendiri udah lebih mahal. Ya kalau saya datang ke toko retail, toko barang branded lah, yang bukan luxury brand, tapi anggapnya kayak kita ngomong Zara sama Uniqlo. Saya kalau ke Zara ngeliat barangnya banyak konten polyesternya atau banyak serat sintetisnya, tapi harganya sama seperti katun, saya nggak rela. Karena saya tahu bahan dari sisi bahan baku dan sisi modal jahitnya juga, saya tahu ini barang sebenarnya lebih worth it beli yang katun. Tapi ya saya akuin juga Zara mungkin mereka ada cost R&D untuk ya bikin barang lebih fashion kan, mereka lebih fashionable, jadi ya mungkin bisa dikasih value ke sana juga. Cuma untuk kalau barang-barang sehari-hari saya lihat, saya beli barang polyester harga segitu saya agak sedikit keberatan. Tapi ya itu kan my opinion. Ya preference dulu ya. Iya. Ya, tapi tetap gini, berarti sebenarnya kalau kita bisa memberikan added value ke brand-brand lokal itu harusnya bisa bersaing dong. Bisa. Tapi kan itu yang gue lihat ya. Ini juga opini pribadi gue ya. Sering banget nggak ada value-nya. Jadi ya dulu kan lagi rame tuh yang namanya campaign bangga lokal, karya anak bangsa, apalah bla bla bla. Kan akhirnya dipakai kayak gitu terus kan. Yang menurut gue sebenarnya mau sebagus apapun barang lu, kalau lu cuma menjualnya begitu doang, ya orang akan membeli ya karena lu lokal doang, tapi tidak ada yang membuat orang kayak lu tadi bilang gue beli di Uniqlo karena Uniqlo gini. Ada reason ya, ada value-nya di situ kan. Makanya lu beli kan. Tapi kalau cuman bilangnya karena ini lokal, I don't know. Value-nya enggak kuat. Kalau gue ngomong enggak ada ya. Ya enggak sih? Iya. Makanya kan gini kan, ada baju yang sekarang gini deh, kayak contoh gue ya. Ini baju yang gue pakai ini ratusan ribu kalau dibeli. But I'm still buy it. Karena kenapa ya? There is a value with this brand kan. Dan gue bayar pun rela. Tapi kalau lu jual hanya kaos doang, ada mereknya, tapi kan tidak ada value-nya. Akhirnya kan ya itu. Kita jadi
kayaknya gue milih yang ini aja deh, atau mungkin yang udah jelas aja lah, kayak tadi lu bilang Uniqlo gitu kan. Gue mau tanya bro, kalau dari lu value contohnya dari sisi apa yang menurut lu? Emosional Emotional value dari brandnya. brand attachment kan. Iya, brand attachment. Berarti kan harus ada brand building dulu kan di sininya Exactly. kan. Kalau nggak kita akhirnya nembak brand luar, kita bikin barang tembakannya mungkin kualitas sama, tapi kan akhirnya jadinya ya kayak kritikannya USTR kan, katanya Mangga 2 kan disorot kan dari Donald Trump sana. Iya. Nah itu kan contohnya hal kayak gitu aja. Ya bisa aja kita nembak brand akhirnya kualitas sama, itu possible banget. Tapi untuk brand building kayaknya saya rasa sulit. Saya pernah lihat yang bisa dibilang agak sukses kan ya, waktu itu Erigo sempat sukses, tapi kan sekarang udah mulai nggak kedengeran lagi. Iya. Button scarf kalau buat yang busana muslim kan sampai sekarang menurut saya masih oke gitu, dan kualitas bagus. Kita nggak bilang kualitas jelek. Apakah bisa lebih bagus? Bisa, tapi sekarang daya beli pasarnya bisa nggak beli barang kalau harganya kualitasnya makin dibagusin lagi. Dan akhirnya itu dari brandnya sendiri, di kita yang brand building di Indonesia sanggup nggak memaintain brand ini, sanggup nggak memaintain customer service dan value proposition yang mereka propose. Kalau misalnya akhirnya cuma pengen jadi kayak Uniqlo lagi, atau pengen bikin brand yang pengen jualnya 600.000 per t-shirt gitu, ya of course value-nya nggak akan terrealisasi oleh general public. Karena ngerasa ya gue ngapain beli barang lokal 600.000 kalau bisa beli Uniqlo 300.000 contohnya. Jadi kita juga harus sebagai kalau kita UMKM atau startup di fashion yang pengen jualan pakaian juga pricing itu harus dipikir-pikir dan baik ya. Saya pricing itu salah satu hal yang paling sulit jujur di mana bisnis juga. Karena sensitif. Tapi kalau gue perhatiin ya, kalau ngelihat contoh lah, kalau brand luar lah ya, let's say kayak misalnya Nike gitu, mereka rilis sepatu atau rilis baju, lininya di misalnya Jordan gitu kan. Yang gue perhatiin ya, awal-awal mereka keluarin masih reasonable lah harganya. Tapi pelan-pelan ketika mulai ramai, pelan-pelan naik tuh. Lu berasa gak sih? Dulu beli kaos berapa? Ya terlepas inflasi ya, tapi lama-lama harganya naik. Karena mereka tahu secara value, orang tuh udah merasa kalau gue pakai baju ini berapapun harganya, I want to buy it. Ya, itu yang gue lihat sih kalau tadi lu ngomong talk about pricing ya. Jadi harganya tuh awal-awal diicipin, ya lu masih bisa belilah reasonable lah, tanpa lu perlu harus compare lah. Atau mungkin contoh lain ya, iPhone awal-awal nggak semahal ini bro. Tuh. Gue iPhone awal-awal gue beli yang iPhone masih 3GS tuh, itu cuma 4 juta, 5 juta. Kalau dirupiahin murah. Sekarang iPhone najis 20-30 juta satu iPhone kan. Tapi kan karena di pelan-pelan di ini, kayak tadi mungkin pakai contoh tuh kayak kodok lagi dipanasin nih, pelan-pelan kita didiemin, akhirnya lama-lama ya udah tetap ini aja. Betul. Itu betul banget itu. Jadi akhirnya ya perusahaan pinter lah, apalagi perusahaan luar negeri, mereka udah tahu pricing policy mereka punya data udah kuat banget ya. Tinggal kita di lokal, kalau saya lihat kita mau masuk ya, kita kadang-kadang harus lebih friendly in terms of pricing. Jadi pasti value ada, tinggal kita harus bisa sebagai konsumen ini, menurut gua pribadi bisa di-coupling dari brand sama kualitas. Makanya kita juga nggak ada salahnya gitu mengedukasi diri ke produk-produk yang kita beli, mau itu produk tekstil, mau itu produk mainan atau apa, kita juga harusnya tahu dengan R&D itu kan uang juga dari segi HPP, dari bahan baku sendiri. Kita kalau makin kenal juga kita makin tahu sebenarnya bang per buck-nya ada nggak sih beli barang ini. Soalnya kalau kayak gue bilang tadi, ngebandingin Uniqlo sama Forever 21, gue tahu kan ini harga bahan bakunya udah lebih bagus nih, jadi harga segini pun masih lebih masuk akal dibanding beli produk yang Forever 21 yang kadang-kadang lebih murah, kadang-kadang lebih mahal, tapi bahan bakunya murah banget. Itu kan jadi problem. Jadi value itu akhirnya kan ya lebih subjektif, nggak objektif kan ya. Kita lihat dari personal opinion, tinggal kita lihat nanti general consensus dari publiknya bisa realize ini value-nya ada nggak. Produk dalam negeri itu kalau dari brand sebetulnya tinggal yang, apalagi yang bisa masuk ke mainstream market yang bisa besar, tinggal mereka punya corporate managementnya sebenarnya bagus nggak sih. Kalau mereka bisa manage keuangan mereka dan perputaran modal kerjanya bisa di manage dengan baik, saya yakin sebenarnya brand lokal pun bisa. Masalahnya kadang-kadang saya lihat mau di startup di tekstil atau di tech pun kita lihat kan banyak failingsnya terjadi karena financial managementnya kan akhirnya strain juga.
Apalagi yang jual rugi kan pasti runway-nya nanti habis juga dari fundingnya. Nah kalau di tekstil kan kita nggak ada investor besar masuk private equity VC kayak di tech gitu. Cuma jadi kita harus kreatif untuk di perputaran modalnya, untuk ngebalikin modal, bayarin listrik, gaji, dan juga masih harus ada profit, dan profitnya harus ada alokasi untuk regenerasi mesin. Nah kalau brand lokalnya bisa berkembang, kita pasti happy kan, artinya pangsa pasar di kitanya berkembang, artinya absorption dari manufaktur lokalnya pun meningkat. Iya. Soalnya gini, kenapa gue nanya begini? Karena menurut gue, ya kalau lu mungkin kan tadi kita ngomong di awal kan lu fokus dari dari industri tapi di sektor hulunya kan. Tapi menurut gue kalau di hilirnya itu bisa rame, apalagi ada brand-brand lokal yang jadi jagoan dan akhirnya tuh bisa buktiin brand lokal bisa loh, harga segini pun orang tetap beli loh. Menurut gue itu bisa kebawa sampai ke hulunya nih. Jadi yang dari pihak tekstilnya pun tetap bisa kasih nih, gue bisa profit lu tanpa lu perlu beli barang-barang dari China yang dengan harga murah kayak begitu. Karena kan tetap aja yang kelihatan di masyarakat bro, atau mungkin yang kelihatan juga di pemerintah yang bikin kebijakan, kan mereka ngeliat apa yang dibeli masyarakat kan sebenarnya kan. Itu kan yang kelihatan kan. Karena kalau misalnya dari sisi lu, gua nggak denger cerita lu pun, gua nggak tahu nih, ada problem ternyata di hulu kayak begini ya, playing field ya begini kan. Dan itu kan gue sebagai masyarakat awam gue nggak tahu. Makanya kenapa gue tanya begini, karena gue ngeliat nggak ada atau belum ada success story-nya. Jadinya ya gimana bro? Sebuah industri kalau nggak ada success story-nya susah bro. Betul. Ya kan? Karena merasa ya udah jadinya ya jadi kayak ini aja, ya, hari-hari seperti pada umumnya aja, hari-hari biasa seperti pada umumnya, nggak ada sesuatu yang spesial akhirnya kan. Ya, itu betul juga sih. Ya ironisnya kan kayak contohnya barang yang ada di Uniqlo dia ya kayak ini yang dipakai sama Bro Andre kan, Under Armour gitu. Dia banyak sebetulnya yang bahan bakunya udah dari lokal, dari industri dalam negeri kita. Akhirnya dijahitnya antara di luar negeri atau kadang-kadang dijahit di Indonesia sendiri juga. Iya. Tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa nge-brandingnya aja gitu. Nah kan bahannya semua udah ada di sini nih, cuma di dalam negerinya nggak ada retailer yang bisa bikin brand yang powerful enough untuk jadi mendunia. Tapi kan kadang-kadang itu efeknya banyak gitu. Makanya saya suka bilang kalau kita mau jadi konsumen yang lebih responsible, kadang-kadang kita juga harus lihat apakah kita bisa ngebawa brand kita atau apa yang ada dalam negeri kita itu lebih mendunia. Seperti Indomie lah contohnya kan, yang suka orang senang yang dibawa orang Indomie gitu. Nah kalau kita bisa membawa hal ini jadi mendunia, sebenarnya ada point of pride. Bukan artinya barang kita kan lebih jelek, tapi kita harus bisa cultivate apa yang ada di sini. Selama kita emang service yang di-provide-nya dan produk yang di-provide-nya tuh produk yang bagus lah bisa dibilang. Jadi dari segi brand building ya itu di luar ranah gue ya. Tapi kalau gue lihat kalau ada yang bisa brand building pasti oke aja. Ya. Lu tahu ini nggak sih? Aduh gue lupa lagi namanya. Brexport kalau bikin acara itu kan dikumpulin tuh lokal. Gue nggak tahu sih. Ya. Macam-macam ya. Ada yang baju, ada yang parfum segala macam. I don't know ini memang sebuah anomali atau apa ya. Terakhir tuh gue kesana pas mereka buka di Ratu Plaza. 2 minggu ya masalah, tapi mereka juga nggak 2 minggu full, jadi cuma hari menjelang weekend doang, mau weekend. Ratu Plaza itu kan sepi ya bro. Oke. Nah, itu adalah sebuah mall yang ada di pinggir jalan protokol di area Senayan kan. Itu hari-hari itu sepi. Tapi ketika mereka bikin acara itu Brexport, itu ramai banget bro. Ramai banget sampai ya orang mau parkir itu susah. Jadi lu bayangannya ada sebuah mall yang mati, tapi ketika ada acara kayak gitu, orang mau parkir susah di dalam. Dan itu isinya lokal brand semua. Berarti kan yang gue lihat dari situ sebenarnya kalau memang ada usaha untuk bikin itu jadi hype, dan apalagi Gen Z ya, Gen Z FOMO untuk datang ke situ dan belanja, gue rasa sebenarnya harusnya bisa sih. Ini baru ngomong ini doang loh. Satu company yang bikin acara seperti itu. Lihat sih kalau ini dibikin ada orang-orang lain yang bikin seperti itu. Gue yakin ya, kalau kita tadi konteksnya adalah tekstil dan garment ya, itu harusnya bisa banget bro. Itu yang dijual juga mahal-mahal loh. Jujur rata-rata
lumayan hidup sih. Gua lihat di daerah juga banyak yang bikin kan kayak bazar-bazar ya seperti ini. Bazar yang brand lokal tuh sebenarnya hidup. Mungkin tadi gue juga kelewat, ada yang kita harus nyadarin gitu. Kalau lihat brand besar kan mereka pasti punya toko-toko di mana-mana, flagship store gitu. Ya. Nah, dan yang kenal cara usahanya mall. Mall kan punya namanya anchor tenant ya. Ya betul, dan Nah, itu kan anchor nggak perlu bayar itu kan, sewa kan. Ya, Mereka cuma tapi- bayar maintenance Iya, fee iya, aja iya, kan. iya, Dimana iya. kalau brand lokal yang nggak punya nama harus bayar uang sewa, akhirnya overhead mereka nggak akan ke cover dibanding sama anchor tenant brand-brand besar gini. Jadi ya dari situ aja playing fieldnya brand lokal sama brand gede gini udah nggak level itu. Jadi playing fieldnya lagi-lagi nggak fair ya. Ya ada sih kan, makanya kita juga harus ya kalau pemerintah mau membina ya mungkin adain lebih banyak bazar-bazar kayak gini. Kan gue tau contohnya di Peak ada area mall kan yang plaza yang isinya lebih banyak brand lokal bukan brand gede-gede. Itu yang hal-hal kayak gitu tuh ngebantu buat brand lokal sebenarnya. Jadi kita harus kasih kesempatan brand lokal yang pemodalannya nggak sebesar brand luar negeri gitu untuk punya presence gitu di toko fisik yang untuk membantu brand kita supaya berkembang. Kalau nggak kita pasti akhirnya ke squeeze out sama big players terus, itu kasihan juga sih. Sebenarnya kan banyak brand lokal yang ada itu anak-anak muda, mau itu juga yang kalau brand lokal yang mungkin yang arahnya lebih ke tua yang kerja buat dep store ya belakangnya kan konveksinya dulu mungkin yang ex kerja di Sritek atau kerja di garment-garment lain yang udah pada tutup. Mereka orang-orang udah punya skill jahit yang kualitas jahitnya sebenarnya bisa export quality. Tinggal mereka beli bahan bakunya ya sama juga, yang kalau kualitasnya bagus di lokalnya pasti barang mereka bagus, tinggal mereka masarin aja gimana balik-balik. Itu aja. Jadi sebenarnya memang problemnya mau dimanapun playing fieldnya banyak yang tidak adil ya bro, yang buat yang kecil dan lokal. Ya kita pemain lokal ya, beratnya kan ya selalu ujung-ujungnya kalau kita mau jadi negara konsumen dan China itu ngeliat negara kita sebagai negara konsumen besar. Kayak lo bilang juga tadi, di kita tuh consumer spending salah satu kontribusi terbesar paling besar untuk GDP Indonesia. Ya. Dan kalau consumer spending kita malah digunakan untuk beli produk impor, artinya uangnya lari ke negara mana, kan nggak berputar di ekonomi kita. Itu kan sayang sekali. Bukan artinya kita nggak boleh impor, kita boleh mengimpor produk yang emang sulit didapatkan di sini atau tidak mungkin didapatkan, atau untuk ngasih price parity. Contohnya barangnya langka banget kalau beli di lokal, jadi mahalnya nggak kira-kira bisa 10-20 kali lipat. Ya gua ngerti lah, tapi kalau misalnya produk tekstil kalau sampai lebih mahal di lokal 2.000, masa belinya impor sih? Itu kan dampaknya kalau sampai cuma karena masalah 1.000-2.000 jadi permasalahan, tapi ngeruntuhin industri lokal, akhirnya banyak unemployment kan, penyakit yang kita sebabkan bakal lebih besar dibanding cuma masalah 1.000-2.000. Padahal kalau misalnya ada price issue di 1.000-2.000, bisa lah pemerintah ngatur dikit-dikit, yang diimpor produk ininya sekian banyak, atau dengan kasih insentif tertentu supaya pelaku usahanya juga bisa bawa price-nya ke bawah kan itu bukan price difference yang masif gitu kalau masalah 1.000-2.000 rupiah gitu. Jadi kita sekarang lihatnya regulasi yang ada di kita itu harus cukup untuk memastikan flow of goods yang masuk dari China yang saat ini lagi ke strain ya, relationship sama market terbesar mereka, agar terkontrol aja, terkendali. Jadi dikasihlah ruang buat kita nafas. Kan yang kita cari bukan untung besar. Dulu kita jujur aja, pengusaha tekstil zaman generasi sebelum gua ya, dari bokap gua, dari kakek gua, itu kita ngomong margin yang di atas 20%. Ini margin bersih gitu. Di sekarang bisa dapat margin 1-2% aja udah untung. Makanya banyak pabrik yang tutup karena mereka jual below margin. Jadi mereka karena kalau dulu di sekolah bisnis diajarin break even point-nya gitu. Kalau ada titik tertentu di mana mau rugi pun harus jalan, karena kalau berhenti lebih rugi. Nah, tapi kan itu ada batasnya, titik tertentu kan ya, antara tutup atau bangkrut. Iya, lama-lama modalnya habis juga kan. Ya, itu sayang. Dan kadang-kadang kalau akhirnya kegerus masih untung, kalau untungnya nggak bisa cukup untuk ada alokasi untuk peremajaan mesin, ya itu akhirnya jadi orang pada bilang kan, mesin tekstil di lokal tua-tua.
ya kadang-kadang untuk industri tertentu atau pelaku usaha tertentu mereka udah nggak bisa regenerasi karena marginnya udah nggak cukup untuk buat mereka regenerasi mesin juga, dan itu sayang. Nggak semua pengusaha tekstil di sini nge-treat mereka punya mesin seperti sapi perah, diperah sampai kering mati ya ganti sapi, nggak gitu. Kadang-kadang kita harus cultivate sapinya, harus dikasih makan, spare partnya dibeliin jadi di keep sehat. Mesin tekstil mau tua mau muda tetap harus dirawat. Mesin yang muda juga kalau nggak dirawat juga nanti lebih bisa efisiensinya dan efektivitasnya bisa lebih jelek dibanding mesin yang tua yang dirawat. Ya gue pernah ke pabrik Jepang waktu itu, tutup di tahun 2010. Pada saat itu mesin-mesin mereka masih umurnya relatif muda, 5-15 tahun. Di saat itu di tahun 2010 itu. Dan tutup udah otomatis karena di Jepangnya benar-benar udah nggak kuat karena SDM yang diarahkan ke tekstil di sana udah shifting ke industri lain gitu. Nah kita juga mengerti mungkin di suatu hari di Indonesia itu akan terjadi, tapi dengan kondisi saat ini ya, di mana SDM kita dan tingkat lulus kita masih banyak yang di SMP sama SMA gitu, malah di bawah SMA kan SD, kita SD kan. Kan nggak banyak industri yang mampu menyerap tenaga kerja yang bukan lulusan ya pasti di bawah, masih lulusan SD sampai SMP. Dan tekstil tuh salah satunya karena kita kan nggak butuh high skill yang sampai gimana, dan masih formal employment nih. Sayang banget nih bisa formally employ orang dengan UMR yang ya tergantung daerahnya, tapi masih dengan standar UMR, dengan BPJS, jam sostek semuanya full. Untuk masyarakat kita yang tingkat lulusnya masih rendah, itu sayang gitu. Kita butuh, dan bukan cuma tekstil aja, industri manapun yang mampu nyerap tenaga kerja seperti ini sebenarnya harus dirawat sama pemerintah kita. Soalnya kalau kita pengen Indonesia bener emas tahun 2045, kita butuh ini. Sayang sekali. Tinggal bentar lagi. Bonus demografi katanya. Ya gue pengen ingetin sih untuk yang masih muda gini kan, kita nggak bisa ngeliat semua dari Jakarta sentrik ya. Kan ya betul kan, Jakarta kota terbesar, kontribusi PDB nasional kita kayaknya kalau dari Jakarta udah 50-60% ya. Wah, jauh banget bro. Jakarta tuh GDP-nya tuh kira-kira berapa ya? Lupa gua. Berapa belas ribu dolar? Gue lupa deh. Pokoknya hitungannya per kapita kan maksudnya. Iya, per kapita. Maksud gue tuh ini GDP yang yang brutonya gitu, gross domestic product kita tuh dari nasional tuh kalau nggak salah Jakarta tuh kontributornya besar sekali, bisa di atas 50%. Iya, karena per kapitanya gede banget. Iya, per kapitanya gede banget, dan sayang gitu sebetulnya kita kan negara besar sekali. Dan kalau nggak salah tuh mayoritas dari GDP kita tuh dari Pulau Jawa. Jadi ya, kita betul. punya pulau-pulau lain pun belum kebagian. Jadi nggak sulit jadi untuk nyalain orang untuk lihat semua dari kacamata Jakarta. Tapi kita harus pikirin juga ya, di daerah ini perlu dikembangin. Kalau kita cuma bergantung sama satu kota aja, berat buat yang lainnya. Kasihan, soalnya kita bukan Singapura. Kita bukan city state, kita bukan negara sebesar satu kota aja, kita negaranya kan besar sekali. Jadi harus lebih merata, dan kita nggak bisa implementasikan sesuatu berdasarkan apa yang di barometernya nggak bisa Jakarta, karena Jakarta cuma Jakarta. Iya. Betul. Tapi tadi yang lu bilang dari berapa? 20% margin dari cuma 1%. Ya 1-2% tuh udah bagus. Ini untuk termasuk untuk pemain yang efisien, yang udah automation, yang mesinnya relatif muda. Gue juga 3 tahun terakhir ada investasi banyak, dan investasinya bukan untuk nyari untung, untuk nyari pasar lebih besar, tapi karena kalau pilihan gue cuma satu, kalau gue nggak invest marginnya makin kegerus, kalau gue invest ada potensi, ada chance untuk gue untuk nge-recapture margin yang lost. Tapi kan ini tergantung pasarnya masih ada atau nggak. Jadi gamble-nya tuh takut itu. Jadi kita untuk bikin hitungan investasi, gue udah pakai projection, udah pakai DCF, udah akhirnya ujung-ujungnya DCF gue kan bergantung, asumsinya cuma satu. Untuk dapat NPV yang positif itu, gue lihat cuma satu, marketnya harus ada dulu. Kalau marketnya nggak kepegang, berat ini. Gue nggak akan bisa realisasi investasi gue. Mau matematikanya dihitung sebagus apa, di project udah sebagus apa, kalau marketnya nggak ada, akhirnya investasi gue sia-sia dan malah ada resiko buat perusahaan gue juga. Dan investasinya di hulu tuh nggak kecil. Kita ngomong sekarang satu pabrik yang mampu employ berapa ratus orang gitu ya, untuk investasi baru ini, yang permanent employment, bukan employment yang buat bangunannya doang. Itu di sektor gua aja
minimum perlu 20-30 juta dolar itu investasi. Jadi kita nggak kan, makanya gue harus ganti persepsinya kan kayak industri tekstil tuh kuno jadul kayak mesin tekstilnya yang lama-lama, enggak juga. Ini kan mesin baru dan banyak mesinnya bukan mesin Tiongkok, malah kalau industri yang masih export oriented, masih quality focus, mesin kita masih banyaknya Jerman dan mesin Jepang. Tetap nggak bisa dipungkiri itu hal-hal seperti itu mesin yang bagus, kualitas SDM yang bagus, quality control yang bagus, itu semua kontribusi untuk bikin barang yang bagus. Jadi serem gitu kalau kita bikin investasi udah segini besarnya, dan sebenarnya pemerintah happy kalau ngeliat ada investasi besar kayak gini, ngeliat ini ada penanaman modal di dalam negeri, tapi akhirnya nggak kejaga marketnya, penanaman modalnya hilang lagi, jadi kayak pabrik yang saya cerita tadi yang Jepang itu, mesinnya masih relatif muda 5-15 tahun akhirnya terpaksa tutup. Karena udah ekosistemnya udah nggak ada, backbone-nya nggak ada, di mana industri ini tuh tekstil di Indonesia tuh salah satu industri yang backbone-nya masih ada. Mungkin udah kalau ngomongin manusianya udah kurus kerempeng nih, tapi masih kalau dikasih makan lagi, disehatin lagi, bisa jadi sesuatu lagi nih. Iya. Tapi sekarang dengan segala ini ya, kan gue ngomong kenyataan aja, dengan segala kenyataan yang ada, dengan tadi itu Permendak 8 2024 yang lu sebenarnya pengen itu udah ada direvisi kan. Terus juga mungkin respon pemerintahnya yang ya nggak tahu mau bagaimana. Lu mau bertahan seberapa lama bro kalau misalnya kenyataannya keadaan nih masih terus begini? Kalau kalau Permendak 8 ini tidak direvisi ke Permendak 36, pasti kondisi lebih balik seperti di kondisi Permendak 36. Pasti kondisi kita lebih sulit. Sebenarnya revisi Permendak nggak akan ngejamin industrinya exactly, karena ya regulasi lihat kan implementasinya yang penting sebenarnya kan. Betul. Ya kita kan coba berharap kan paling nggak dengan ada revisi Permendak tuh ada show lah dari pemerintah kan, ini kita mau heading ke right direction nih. Sisanya kan juga tergantung dari kitanya sendiri, dari pelaku usahanya. Bisa nggak kita lean out efisiensi lagi, kita recalibration di perusahaan masing-masing untuk mastiin kita kuat. Soalnya nggak mungkin semua pengusaha bakal melewati badai ini dengan kondisi yang bagus. Pasti bakal ada yang tumbang, dan meskipun sedih itu faktanya. Tapi kalau misalnya nanti equilibrium barunya terbentuk, perang dagang ini semua udah lewat, dan recalibration dari COVID ini di marketnya udah beres semua, kalau industrinya dijaga, pasti nanti ada sisa players, dan sisa playersnya cukup di mana nanti kalau ketika marketnya mulai berkembang lagi, ini pasti ngisi lagi dan industrinya bakal tumbuh lagi. Cuma kalau misalnya sekarang pemerintahnya udah langsung give up dulu, dan kita juga konsumen udah give up produsen lokal kita nggak sanggup, kita impor aja semuanya, ya udah kita divonis mati, langsung aja disuntik mati sih, terus industrinya habis. Ya nanti suatu hari ketika ada market open up lagi, kita udah nggak bisa, akhirnya kita benar-benar 100% ketergantung sama impor. Dan itu juga jadi amunisi geopolitik untuk lawan dagang kita gitu. Kalau misalnya negara, ya gue nggak mau ngomong Tiongkok, tapi kalau kita emang beli banyak dari Tiongkok untuk produk tekstilnya atau produk lainnya, nanti terjadi kayak tiba-tiba ada gesekan antara negara kita mau berapa tahun ke depan, nanti itu jadi amunisi buat mereka. Gue nggak akan jualin barang-barang ini lagi, kalau nanti orang mau pakai baju jalan-jalan telanjang semua. Ya kan nggak bisa itu kan. Sekarang itu yang terjadi di perang dagang Amerika sama Tiongkok kan kelihatan kayak gitu. Udah saking ketergantungannya, ketika mau diganti nih, mau diurai kan nggak semudah itu. Orang Amerika sendiri juga jadi takut gitu. Nanti gue dapat barang dari mana? Kita udah nge-offshore, udah ngebuang produksi kita ke sana semua. Pusing mereka. Dampaknya sebenarnya serem ya. Serem. Kemana-mana ya. Ya kelihatannya cuma industri tekstil, tapi sebenarnya dampaknya bisa kemana-mana sih. Iya. Berarti sekarang langkah-langkah yang lu lakukan selain lu menyuarakan kayak gini, ada nggak kayak lobby-lobby gitu ke orang-orang yang memang harusnya tuh ya ini ya punya tanggung jawab di sini, terutama di pemerintahan? Banyak. Kita sering ngobrol sama, ya pasti kan kementerian terdekat, pasti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan ada, dan kadang-kadang kita juga harus mengedukasi kan. Banyak orang nggak ngerti tekstil tuh kan bukan cuma garment, bukan cuma jahit. Kalau gue tahu pasti dari
teman-teman di luar sana kalau ngebayangin industri tekstil, yang kebayang tuh yang mesin jahit, orang banyak ngejahit-jahit di meja jahit. Sebenarnya kan kenyataannya gitu. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi kita juga harus nunjukin dulu bahwa orang dari kementerian, dari pemerintahan dibawa ke pabrik. Dulu pengusaha tekstil terkenal tertutup banget, tapi sekarang enggak. Jadi kita bawa ke dalam pabrik, ngasih lihat produksi seperti apa. Apalagi dulu paling sering ngajak dari pemerintahan tuh pas COVID. Waktu zaman semua orang pengen WFH, kita langsung bingung kayak gimana cara nge-WFH-in tekstil gitu. Mesinnya mau dibawa pulang. Oke, kalau mesin jahit masih mungkin kan cuma sebesar gini. Tapi kalau kita sekarang liatin mesin-mesin tekstil yang di hulunya, lu gimana mau ngebawa pulang mesin yang beratnya 20 ton, 30 ton, panjangnya 60 meter, gimana? Dari kapas soalnya bro ya, benar-benar masih bahan mentah banget kan. Enggak semudah itu, dan akhirnya harus dibawa datang, baru pemerintah lihat, oh kan mereka udah ada social distancing juga. Soalnya kalau perusahaan pabrik yang besar gitu, kita juga setiap hari sebelum COVID juga orang kerja dikasih masker gitu. Antara mereka pakai atau enggak ya itu kadang-kadang anak kadang nggak tertib, tapi mereka udah pakai masker, dan mereka juga jaraknya jauh, karena nggak mungkin gitu satu mesin di operatornya 20 itu kan nggak mungkin, itu nggak efisien banget. Kita juga ada standar mesin ke operatornya dan output ke operatornya gitu. Jadi akhirnya udah lihat, mereka makin kenal, oh ternyata industri tekstil tuh gini. Soalnya bayangan mereka kan semuanya garment, semua orang berdekatan gitu. Nah emang waktu itu industri garmentnya ada pusing sendiri, karena memang mereka lebih dekat gitu, jadi harus diatur, jadi production line-nya lebih gimana itu. Akhirnya mereka ada pengaturan sendiri. Tapi di hulu dan di industri antaranya seperti kain, pemerintah lihat akhirnya kan mereka bikin pengecualian lain. Tetap kita harus pakai peduli lindungi, harus ngecek suhu, kita ada mitigasinya semua ada buat pas COVID. Tapi itu salah satu contoh itu di mana kita ngundang pemerintah untuk datang lihat pabrik, supaya mereka lebih aware, lebih kenal ke industrinya, lebih tahu seperti industri seperti apa. Karena sebagai pelaku usaha kita nggak bisa expect pemerintah kita langsung tahu. Kadang-kadang kita lupa gitu. Kita udah saking kebiasaan sehari-hari di industri kita, lihat pabrik, kita tuh udah tahu itu gitu. Kita kayak berharap kayak orang tuh udah kenal, tapi kan enggak. Karena kan awam. Gue juga nggak tahu kalau lu nggak cerita bro, kalau ternyata tekstil kayak begitu. Ya gue pikiran gue ya, jahit, jadi nih baju, tinggal bungkus, udah. Gue mikirnya gitu. Tekstil tuh rumit sebenarnya kan. Kita ngomong kalau gue bilang kayak kalau gue dapet pilihan lagi tapi harus ngejalanin pabrik, gue mending pilih pabrik makanan. Gue beli bahan baku langsung jualan ke orang. Gue bikin keripik kentang, gue langsung jual gitu. Kan kalau tekstil nggak, dari kapas ya turunannya produknya benang, diameter benang ada macam-macam. Anggap aja diameter kecil, diameter besar, aplikasinya banyak, turunan produknya banyak. Dari satu benang bisa turun ke 3 produk, 4 produk, mungkin lebih. Dari situ bisa turun ke berapa tipe pakaian gitu. Jadi turunan produknya makin ke hilir makin banyak. Jadi kompleks sebenarnya. Kita juga ngatur produksinya kadang bingung. Oh kapan mau bikin benang yang ini, benang yang itu. Akhirnya mau bikin kain yang mana. Saya turunan produknya harus ngikutin ke daya tarik pasarnya. Kalau pasarnya narik kebutuhannya. Oh kita pengen kain yang lebih tebal, karena orang sekarang pasarnya lebih senang tebal. Akhirnya harus balancing production kita harus diganti semua ke arah yang benang lain. Tuh kadang-kadang nggak semudah itu, karena industri yang makin ke hulu rata-rata jadi makin 24 jam, makin 7 hari kerja. Kayak pabrik gua contohnya, kita bikin benang, kita tuh 24 jam 7 hari kerja. Cuma libur ketika libur lebaran aja. Iya. Wow. Ya ternyata memang serumit itu ya, nggak semudah atau sesimpel yang dibayangkan oleh banyak orang ya industri ini. Ya tapi sekarang bisa dibilang lu ngomong kayak begini ya karena memang lu ingin menyuarakan keresahan lu dan juga industri lah ya, secara industri pada umumnya ya. Well, ya gue nggak akan bohong ya kalau lihat, kita kan pasti ada, semua orang juga ada selfish aspeknya. Dan gue punya usaha, gue pengen usaha gue sehat. Tapi bukan cuma buat gue dan gue pengen jadi kaya, pengen banyak uang, tapi lebih ke ya ini bread and butter gue kenal ini industrinya, dan gue tahu sebenarnya industri ini tuh penting. Ya gue ada income dari industri ini, tapi juga banyak karyawan gue juga banyak dapat income dari ini. Gue juga mikirin kayak masa depan Indonesia gimana. Gue sekolah di luar negeri bukan malah nggak mau pulang karena gue suka tinggal di sana lebih enak, jalan lebih bagus, nggak macet.
public transport lebih oke. Tapi gue pengen Indonesia suatu hari juga jadi negara yang enak ditinggalinnya, bagus, infrastrukturnya kuat. Tapi kalau itu semua kan diciptakan dari pengelolaan industri dalam negeri yang baik gitu. Orang kadang-kadang lupa. Gue suka bilang ke orang, Amerika itu sama Indonesia jumlah penduduknya nggak beda jauh. Kita 270-280 juta penduduk, di sana 300-an juta. Kita peringkat 4, mereka 3 ya penduduk terbanyak kalau nggak salah di dunia. Nah, gue selalu ngingetin orang pada mikir, oh Amerika udah negara maju, industri tekstil udah nggak ada. Tapi sebenarnya industri tekstil di Amerika tuh ukurannya kurang lebih sama seperti di kita loh. Dimana level gaji di sana kita tahu udah tinggi sekali. Berarti di sana pun masih ada aturan pemerintah yang ngejaga industri mereka, meskipun mereka tahu mereka nggak bisa melawan forces of change. Mereka banyak shifting ke financial services, banyak ke tech services, banyak ke teknologi startup macam. Ya, dan services yang lain kan di sana juga kan very service oriented industry lah. Di US kan banyak udah maju banget. Jadi mereka nggak bisa ngelawan change itu. Tapi untuk player-player yang established, yang bisa konsolidasi, mereka masih bisa. Soalnya masih ada space buat itu. Nah, yang gue bingung di Indonesia, di mana rakyatnya belum semaju di sana, sebelum semakmur di sana gitu ya, di penghasilan belum setinggi di sana, services financial kita belum levelnya seperti di sana, tech services kita juga nggak seperti di sana. Tapi industri yang harusnya manufacturing yang bisa nge-bridge untuk sampai ke sananya kurang diperhatikan lah dari pendapat guanya. Emang impor tuh enak, impor tuh gampang, tapi kalau kita bisa ngelolainnya di dalam negeri, why not gitu. Sekarang gue sering lihat industri, ya gue bilang agriculture juga sebuah industri ya. Saya gue pengalaman gue kan kalau sama agriculture tuh lebih banyak ke kapas. Kalau lu lihat pengolahan kapas dan pengelolaan kapas di luar negeri itu udah sangat industrial. Sekolahnya ada, di level genetic modificationnya juga ada untuk ngurangin penggunaan air, ngurangin penggunaan pestisida. Dan untuk shorten growing time-nya mereka, untuk nambahin yield kan, itu semua kita nggak bisa lihat sesimpel kayak nanam keluar kapas gitu. Mereka mikirnya kan banyak gitu. Dan itu gue tahu juga di industri lain untuk soybean, jagung, buah-buahan mereka ada level of care yang dimana jadi farmingnya tuh nggak simple farming lagi, udah canggih. Dan Indonesia juga sebetulnya harus menuju ke arah sana. Gue tahu banyaknya yang terjadi di Indonesia juga kan karena masih banyak relying ke simple traditional farming, dan that's okay. Cuma kita juga harus cari cara gimana untuk ngembangin agriculture kita untuk yang lebih ke high tech. Dulu banyak orang yang kayak di tekstil suka ngomelin kenapa Indonesia nggak bisa nanam kapas sendiri. Ya mungkin kalau ada genetic modification yang bisa bikin kapas jadi cocok untuk ditanam di Indonesia tuh mungkin bisa, tapi sulit. Soalnya kapas tuh unik. Dulu banyak orang Indonesia nggak akan pernah bisa berkembang tekstilnya karena kapas nggak bisa ditanam di sini, karena menurut gue tuh kapas tuh sulit. Soalnya dikasih air kebanyakan rusak, nggak dapat air juga rusak. Jadi dan di Indonesia airnya karena kita negara tropis tuh sulit gitu. Dan tapi ada negara tropis yang sukses kan kalau olah kapas, contohnya Brasil. Brasil kan eksportir kapas terbesar di dunia. Dan mereka negara tropis, mereka bisa solve problem ini. Kalau kita bisa solve problem ini, mungkin one day kita bisa punya kapas sendiri di dalam negeri contohnya. Ya. Sebenarnya itu hal yang logik ya. Ya gua rasa kita dari masyarakat sendiri, dari pemerintah harus lebih mau mikir kayak ngembangin apa yang ada dalam negerinya. It takes time, I know. Kadang-kadang difficultnya tuh nggak sabar pengen jadi sekarang gitu. Betul. Iya sih. Makanya kan dari kapan juga kan selalu ngomongnya Indonesia tuh punya potensi besar. Tapi tuh ngomongnya dari kapan, bro? Namanya potensi kan harusnya ada ujungnya dong. Dari potensi ada output ya dong. Ini kan enggak. Sampai sekarang pun potensi terus. Berarti kan kita nggak pernah bergerak sebenarnya. Potensinya ya terus.
Iya kan? Iya, itu hal lain yang harus dibahas ya. Tapi gue setuju sebenarnya potensi kita tuh banyak. Cuma kan kita sekarang perlu strategi gimana memetakan potensi ini supaya kita bisa jadi ke finish line-nya di Indonesia jadi negara Iya, maju. exactly, bener. Karena kita gini, kita katanya kekayaan alamnya tuh banyak, oke lah. Tapi udah, itu doang. Kita hanya punya kekayaan alam yang banyak, tapi kita tidak tahu bagaimana cara monetize atau jadiin duit dari yang kita punya. Ibarat kita punya barang banyak, tapi kita nggak tahu gimana cara jualinnya kan. Nah itu, that's the problem. Hulunya mungkin kita banyak nih ya, tapi di hilir kan itu gimana cara kita jualan kan? Itu kan yang penting kan, karena kita dapat duitnya di situ, bukan di hulu. Nah itu yang gue lihat selalu begitu. Akhirnya karena kita tidak mampu, kita coba cari dari investor luar kan. Tapi ya gitu, tahu sendiri lah, izin ribet segala macam. Gue pengen sebenarnya kalau pendapat ya, ini nggak kan gue tau geopolitik nggak simple, tapi gue ingat dulu waktu kalau kita pelajar sejarah ya, waktu Uni Soviet jatuh di dunia kan ada persepsi kayak musuh besarnya ya. Ini kan kita ngomong dari pemikiran Barat ya, musuh besarnya kan udah hilang, kita semua bisa berteman nih. Dan nggak lama kan dari administrasinya Bill Clinton dulu dia ngundang China untuk masuk WTO. Dan ketika diundang kan mereka ada harapan kita transfer knowledge. Banyak student-student dari China yang di sekolah di Amerika dan Eropa dan Jepang, mungkin negara lain juga, dan dia balik ke China bawa ilmu. Tapi juga negara-negara Barat ini semua banyak bikin pabrik sana dan transfer ilmunya. Kalau kita mau niru Tiongkok, dan saya rasa ada banyak hal yang patut diturut dari sana, mungkin dari sisi negotiation dari dulunya transfer knowledge-nya ya. Soalnya kita kalau cuma jadi negara konsumen bahaya. Tapi kalau kita contohnya bisa ngundang, ayo bikin pabrik di sini, transferlah knowledge-nya kamu ke sini. Sebetulnya itu bagus. Gua nggak ngelihat pabrik asing, contohnya yang invest ke dalam negeri ini sebagai perusahaan asing. Menurut gue itu udah perusahaan dalam negeri. Soalnya dia udah bikin pabrik di sini, menanam modal di sini, mempekerjakan rakyat Indonesia. Jadi sebetulnya kalau itu gue rasa fair game. Nggak ada bedanya dengan orang-orang di dalam negeri. Cuma kalau mereka cuma datang bawa barang jadi, jualan, akhirnya uangnya ditarik, ditransfer balik ke negara asalnya, itu kan tidak ada perputaran ekonominya. Dan sebetulnya pabrik tekstil di China juga banyak yang mau invest dan bikin pabrik di sini, karena mereka tahu dengan kondisi geopolitik sekarang, kalau kelihatan pabriknya dari China, susah dagang ke Amerika, dan mereka masih butuh pasar itu. Kalau dari Indonesia ya. Dari Indonesia kan meskipun ya belakangnya owner-ownernya orang-orang sana kan, tetap kalau misalnya nanam modalnya di sini, pabriknya di sini, karyawannya orang sini, ya Amerika juga tahu itu mah barang Indonesia. Orang entitas Indonesia, badan usaha Indonesia, aktenya dibuat di sini. Semua kan perusahaan Indonesia. Mereka ngeliatnya itu perusahaan Indonesia, dan kita juga nggak masalah, dan gue malah happy, artinya kan industri kita berkembang lagi, meskipun yang nanam modalnya mungkin bukan WNI ya, tapi WNA, tapi kan nggak apa-apa. Nanti dengan adanya industri berkembang lagi, bisa ada sekolah-sekolah lagi, mau sekolahnya swasta atau sekolahnya dari publik lagi ya, dari negara. Kan dengan ada ekosistemnya, ilmunya balik lagi, transfer knowledge lagi, kita bisa seperti Tiongkok. Itu yang menurut gua patut dicontoh. Kita kalau terima, jangan terima barangnya aja, tapi harus terima cara bikin barangnya gimana. Itu menurut gue penting. Belajar jadinya gitu. Belajar. Tapi sekarang kita belajarnya sama Vietnam juga, bro. Lu bayangkan 10 tahun yang lalu gue nggak pernah kepikiran ada orang ngomong gini, kita harus belajar sama Vietnam. Oh my god. Tinggal besok kita nunggu belajar sama Laos, sama Kamboja, sama Filipina. Vietnam mainin kondisi yang ada opportunity yang mereka rebut dengan baik. Waktu perang dagang sama Trump pertama, mereka mampu ngambil pasar manufacturing capacity yang hilang dari China dan untuk dikirim ke sana. Tapi kan sebetulnya nggak semuanya pure dari Vietnam. Kalau kita pelajarin kan
ada data dari bea cukainya Amerika itu di mana barang sitaan dari barang sitaan yang berhubungan dengan forced labor, yaitu kalau di Amerika sebenarnya spesifik ke Kapas Xinjiang. Kapas Xinjiang kan ada isunya mereka menggunakan forced labor dari kaum Uighur, itu etnik Muslim yang di China itu. Nah, ada Forced Labor Protection Act di mana Amerika nggak mau pakai kapas dari Xinjiang, dan banyak sitaan itu ternyata yang disitanya bukan shipment dari China tapi dari Vietnam. Nah, karena banyak pabrik garment di Vietnam ya dengan alasan apapun ngambil kain katunnya dari China, dan ternyata setelah di tracing pakai DNA tracing isotopnya kelihatan, oh ternyata isotop tracing ini kapasnya kapas Xinjiang, dan sitaan terbesar di bea cukai Amerika itu kapas Xinjiang itu shipment dari Vietnam, dan 2 kali lipat lebih besar dibanding yang dari China-nya sendiri. Jadi ada sebetulnya banyak yang yang kita lihat di Vietnam berkembang banyak tuh karena dia banyak pengalihan dari China ya, karena mereka nggak bisa dapat direct access ke sana. Jadi mereka melewatin sana untuk ganti label jadi made in Vietnam, sebenarnya bukan made in China, meskipun 70% dari modalnya tuh masih Tiongkok. Ya tapi kan menurut gue apa kan, lu setidaknya memajukan industri di negara lu. Yang enggak juga, soalnya kan karena dia cuma dapat ongkos jahit doang. Jadi sebetulnya Vietnam sendiri juga banyak struggling di industri yang hulu ke hilirnya, hulu sampai ke antaranya sampai ke kainnya. Jadi kalau mereka ketergantungan sama jahit, kelemahannya industri garment itu cuma satu, karena faktor terbesarnya manusia. Kalau ada negara lain yang mampu menghasilkan baju dengan upah yang lebih murah, contohnya Bangladesh, mereka pindah semua, mereka shifting. Nah, Indonesia tuh karena nggak pernah maju ke industri yang lebih high tech, contohnya ke elektronik, dia jadi terus penjahit gajinya mereka juga naik yang lebih lamban dibanding negara yang perkembangannya pesat. Apalagi kita lihat Vietnam yang populationnya cuma segitu. Population Vietnam berapa ya? Saya lupa. Gue juga nggak tahu. Ntar coba lah. Paling berapa puluh juta lah. Jauh lah dibandingin yang lain. Kalau nanti ternyata dia punya income growth-nya cepat, otomatis garmentnya juga langsung shift. Antara ke Bangladesh atau mungkin nanti Afrika pun bisa jadi sentra garment besar karena gaji mereka masih rendah. Itu kelemahannya garment tuh itu, kalau kain itu mereka bisa adjust dengan kenaikan gaji. Dan kalau misalnya kita sampai nggak bisa ekspor pakaian jadi, kalau kain pun masih ada demand karena mau dijahitnya dimanapun juga kainnya harus come from somewhere. Nah, kenapa nggak kain itu come dari Indonesia? Karena Indonesia dari dulu sampai sekarang udah emang industri tekstil yang ada kan udah dibuat dulu buat ekspor, bukan buat dalam negeri. Ya sebenarnya potensi besar lah ya kalau kita tadi lu bilang memanfaatkan momentum yang ada, harusnya Indonesia bisa ambil. Tinggal bagaimana. Ini kan ibarat ini lah, main bola, ada bola di depan lu mau nendang ke gawang atau lu mau lewatin aja kan? Iya betul. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat yang tarif Trump kali ini nih, yang gila ini, Indonesia tuh ya kan kita udah tahu ngitungnya ternyata agak ngasal ya, tapi kan yang dihitung kan sebenarnya trade deficit. Dari Amerikanya, dari sisi Amerika itu surplus di kitanya ke Amerika. Kita tuh masih untung. Surplus kita ke Vietnam tuh jauh lebih kecil ke Amerika tuh jauh lebih kecil dibanding surplusnya Vietnam ke Amerika. Saya bayangin Amerika sama Vietnam memiliki trade surplus berapa ya waktu itu, 90 sekian miliar dolar, mereka nge-bridge itu sulit sekali. Indonesia punya surplus tuh kalau nggak salah cuma 9 miliar dolar. Dan surplus itu nggak apa gue, pokoknya sekitar segituan. Nggak besar, dan surplus kita tuh sebenarnya bisa ke bridge dengan mudah. Dan kenapa kalau menurut gue negosiasi dengan Amerika harus dilakukan? Ya gue tau sangat unpleasant lah mereka ngekritik Chris dan yang lain gitu ya. Tapi kalau dari sisi dagang, produk yang kita dagangkan ke Amerika dibanding produk yang kita dagangkan ke lawan dagang terbesar kita itu Tiongkok, kita tuh ekspor ke Tiongkok tuh banyaknya produk-produk hasil bumi yang nggak ada value add-nya, tidak mempekerjakan banyak orang, marginnya kecil gitu. Yang kita ekspor ke Amerika banyaknya produk elektronik, pakaian jadi, produk tekstil lainnya gitu. Dan itu kan ada value chain yang udah berputar banyak di kita, udah bayar pajaknya banyak di kitanya, dan kontribusi ke ekonomi domestik nasional kita ini tuh besar. Jadi kalau kita bisa
apa bisa kembangin nih pembelian Amerikanya ke kita, itu sebenarnya menguntungkan buat kita. Ya pasti mereka ada minta apa baliknya. Oke, kalau kita bisa jual ke mereka kan surplus pasti berkembang. Gimana kita nge-bridge surplusnya? Contohnya kalau di tekstil paling mudah dengan sendirinya kalau pembelian kaos aja nggak ya berkembang ke Amerikanya, nanti permintaan kapas kita naik. Dan Amerika tuh masih salah satu produsen kapas terbesar di dunia dan kapas mereka bagus dan stabil. Gua sebagai produsen benang, gue suka kapas Amerika. Kapas Amerika tuh satu-satunya kapas di dunia yang kualitasnya tuh dicek oleh pemerintah. Dan mesin pengecekan labnya otomatis banget. Dan pemerintah mereka selalu ngeganti per 5 tahun atau per 7 tahun mereka ganti mesin. Jadi konsisten sekali hasil yang dites mereka. Dan kalau jualan kapas yang di istilahnya government class atau green card, itu kontrak kapas yang kita beli dijamin nggak akan ada kualitas yang di bawah yang tertera di kontrak. Mereka nggak nakal. Jadi untuk pelaku usaha juga gampang. Nge-spin kapas Amerika pasti stabil. Nah ini kalau misalnya kita bisa ningkatin ekspor ke sana pakaian jadi dan banyak pakaiannya yang cotton rich, maksudnya banyak komponen kapasnya, dengan sendiri impor kapas kita naik itu juga akan bantu nge-bridge surplus kita ke Amerika Serikat. Dulu di tahun 2018 tuh peak-peaknya impor kapas di Indonesia. Indonesia tuh dulu impor kapasnya tuh dari semua produk tekstil atau produk bahan baku tekstil yang diimpor oleh Indonesia. Kapas tuh nomor 1 dulu. Sekarang kain matang. Kapas itu dulu berkembang terus sampai tahun 2018 peaknya tuh sekitar 700 ribuan ton per tahun. Dan sekarang itu kapas tuh impor kita hanya di 400 ribuan ton per tahun. Jadi shrinknya besar sekali. Dan dulu waktu 700 ribuan ton itu 40% yang diimpor tuh kapas Amerika. Sekarang dari 400 ribu hanya 15%. Anggap aja kita balik ke 700 ribuan ton lagi, meskipun komponennya nggak 40%, 15% aja itu udah nge-bridge kita punya trade surplus berapa. Itu jadi ada bargaining chip sebenarnya untuk negara kita untuk negotiate a favorable term, baru dari tekstil aja, belum ngomongin produk lain seperti daging, dairy product, buah-buahan. Gitu. Jadi sebenarnya punya ya. Dari situ ya. Punya. Dan kita bisa capture momen di situ kalau kita bisa ekspor barang produk matang ya ke Amerika. Kan mereka tetap, kita nggak bisa pungkiri Amerika tuh konsumen terbesar di dunia. Betul. Consumption mereka tuh gila, kadang-kadang gila sekali. Ya kita nggak bisa deny itu karena budaya consumptionnya ada, uangnya ada, mereka bisa konsum. Dan karena emang mereka udah menciptakan ekosistem dagang untuk mereka jadi consumer sejak akhir Perang Dunia Kedua kan. Jadi sistem itu dari desain dan masih berjalan meskipun sekarang agak di shake up dikit nih, tapi gue yakin sebenarnya nggak akan berubah terlalu drastis. Karena sulit untuk mengubah sesuatu sistem yang udah terciptakan hampir 100 tahun dan sistemnya terbentuk karena sesuatu dengan shake up yang sangat besar seperti Perang Dunia. Mungkin butuh perang dunia lagi gitu, amit-amit untuk mengubah mekanisme dagangan global. Ya tapi perang dagang ini udah kayak perang dunia sih sebenarnya. Tapi palingnya nggak tahu bersimbah darah ya. Tapi nggak pakai senjata. Tapi bersimbah ini duit yang bersimbah duit. Duitnya keluar. Ya tapi sekarang gini bro, ya itu berarti harapan-harapan lu ya yang lu sampaikan di ini ya, di sini ya. Ya kalau gue sih semoga, kalau gue lihatnya pemerintah harusnya sih siap dan cepat sih ngambil peluang ini sih, karena kalau enggak, I don't know. Kemarin kan ada video tentang bonus demografi kan ya, yang menurut gue sebenarnya nggak tepat sasaran karena cuman bilang anak muda yang harus begini. Gue yakin anak muda tuh siap. Masalahnya pemerintahnya siap gak? Nah, kalau dibilang puncak bonus demografi itu dimulai tahun 2030, itu berarti kurang dari 5 tahun lagi. Sekarang udah kita rekaman nih tanggal akhir April, akhir April. Berarti kan kurang dari 5 tahun lagi, 4,5 tahun lah kurang lebih. Masalahnya kalau ini nggak siap,
masa lalu tadi nih yang di industri, baru di industri tekstil doang aja nih, ini akan masuk ke masalah yang ada di bonus demografi ketika masyarakat ya nggak punya pekerjaan. Betul. Ya kan, karena kan itu kan pada dasarnya bonus demografi adalah jumlah masyarakat produktif itu banyak banget, sekitar 60-70% dibandingkan yang tidak produktif kayak anak-anak dan lansia. Nah, ada satu industri nih, tekstil nih, yang sebenarnya bisa meng-capture itu. Tapi kalau dari satu industri aja tadi bisa berapa? Tadi kayak Sritex 50.000 ya. Kalau ini aja nggak bisa didapetin, nggak bisa di-capture, ya bonus demografi ini bakal jadi beban demografi. Betul. Bencana demografi. Betul. Dan itu sayang kan sebenarnya. Iya, itu sayang banget. Karena kalau misalnya sampai nggak bisa, ya kan ada beberapa contoh negara yang gagal kan ya, mengoptimasikan bonus demografi mereka, kayak Brazil, Afrika Selatan tuh ya, akhirnya kan itu jadi negara miskin, kriminalitas tinggi. Lu pernah nggak sih lihat bro? Ada video gitu berapa kali gue lihat di Brazil, jadi kayak CCTV gitu. Jadi polisi-polisi di sana mengizinkan kalau masyarakat itu melihat ada tindak kejahatan, lu hajar. Karena polisi udah sampai fuck up banyak banget kejahatan di situ. Lu boleh hajar. Jadi gue lihat tuh ada orang lagi dibegal, terus ada mobil lewat, ditabrak begalnya. Duh, gila. Ya karena saking begitu. Ya kan jangan sampai kita jadi negara seperti itu kan ya. Kan paling bahaya ya, gampang ngomong middle income trap gitu, tapi kita kan sekarang ngomong dampak dari middle income trap kan bukan cuma apa namanya, ekonomi masyarakat dan kemakmuran masyarakat yang di level dari segi keuangan, kayak lu bilang tadi, kriminalitas naik, perkawinan dini naik. Akhirnya kita gue kasihan kalau gue jadi anak lahir nggak ada kesempatan apa-apa dan punya saudara ada 12, penghasilan dikit, akhirnya sulit untuk hidup enak gitu. Jadi kita harus mikir juga untuk supaya rakyat kita punya kerjaan dan bisa menghidupi keluarganya, punya pendidikan bagus supaya bisa dapat kerjaan lebih bagus. Tapi untuk dapat kerjaan bagus, lapangan kerjanya juga harus ada. Nggak semua orang bisa dapat kerjaan yang seksi-seksi kayak di tech company, kerjaan banking ya, atau apa. Benar, tapi yang lain pekerjaan formal. Iya, betul. Karena nggak semua orang itu bisa untuk buka usaha. Jadi entrepreneur nggak bisa, nggak semuanya bisa. Ya, dan kita nggak bisa ngandelin yang nge-Grab atau nge-Gojek kan ya. Mau berapa banyak supply Grab sama Gojek drivernya? Iya. Kan nggak, akhirnya pool customer cuma segitu, nambahin supply drivernya, akhirnya ya pendapatan per drivernya aja kan yang makin berkurang kan. Ya berat juga buat mereka, gue yakin. Betul. Jadi makanya ini bukan soal anak muda siap atau enggak, tapi secara keseluruhan siap enggak. Karena kalau nggak ada tempatnya, nggak ada lapangan pekerjaannya, ya mau kayak gimana pun juga ya susah lah. Ya gue sih ada worry ke sana, dan salah satu worry yang kali ini kan tetap nih, kita diambang perubahan regulasi nih pasti dengan ada tarif Trump ini. Jadi gue sih cuma punya plea ke pemerintah untuk kalau membuat aturan, memastikan semua stakeholdernya diperhatikan, apalagi kita nih yang mau nih menyediakan lapangan kerja, mau berkontribusi ke perpajakan di kita. Rata-rata industri tekstil apalagi yang udah cukup besar ya, pasti pajak tertib banget itu. Malah ketertibannya tuh tinggi banget sampai ada orang bilang gue mau beli dong, nggak mau pakai PPN, nggak mau, ngapain ngitung-ngitung receh kayak gitu. Kita pasti pengen jualan tertib pajak, kontribusi ke negara dari dengan beberapa aspek. Pokoknya gue udah dikasih kesempatan nih dari berapa generasi keluarga gue di Indonesia untuk bisa berbisnis di sini, dan gue masih pengen bisa berbisnis lama di sini. Tapi sambil membantu negara juga. Soalnya kita harus berterima kasih dong kalau udah dikasih kesempatan, dikasih rezeki gitu, bisa punya perusahaan yang cukup besar di sini. Tapi kalau tiba-tiba itu semua berubah kan kita juga sedih. Jadi harus dirawat lah apa yang ada. Betul. Wow, gue sebenarnya dengerin cerita lu juga jadi pusing sih. Gue juga cemas sebenarnya. I'm worry dengan
Karena ngelihat yang fakta yang ada di lapangan tuh gue sebenarnya khawatir karena nggak ada tanda-tanda nih kayaknya punya planning, punya strategi yang jelas gitu. Ini mau ngapain sebenarnya sih? Ya kalau enggak ya udahlah. Jadi kita jadi ini aja, kita berusaha survive aja doang akhirnya jadinya kan. Ya apa ya, I hope ada lebih banyak positive note dari ini, cuma ya gimana ya, Ya saat ini masih banyak ketidakpastian itu yang mau bikin coba positif pun juga menurut gua susah karena kan yang lu bring up sekarang kan adalah masalah dan fakta yang ada kan. Dan kita belum ketemu solusinya gimana karena solusinya itu butuh itu tadi kan, butuh government buat juga ngambil tindakan. Ya kita bisa apa bro? ya tindakannya kan government, gue lihat sih tindakan banyak ya, cuma harapan gue tindakannya Tepat sasaran kan? gitu. Kalau tindakan Yang doang mah bisa semua orang bro. Kalau itu kan ibaratnya yang penting kerja, bukan kerja yang penting jadinya. iya, benar banget itu. Yang tepat yang penting itu. Soalnya ya apa ya, gue sih bilang kayak regulation nggak perlu yang sapu jagat kayak banyak kan regulation kita sapu jagat banget, akhirnya implementasinya sulit, dampaknya terlalu banyak, domino efeknya berat banget gitu. Gue sih cuma ngeliat regulation yang dari sisi industri gue. Nah kalau untuk industri lain tuh tanggung jawab industri masing-masing untuk ngebantu pemerintah kita cari solusi yang tepat. Kita sebagai industri juga pasti pengen bantu lah. Kalau Indonesianya nggak sukses, Indonesia nggak bagus, soalnya yang rugi juga kita lagi. Iya emang. Pelaku usahanya juga rugi. Emang. Gue belakangan suka kritik bukan karena gue ini benci pemerintah, enggak. Gue tuh nggak pengen Indonesia terjadi kenapa-napa tuh, gak gue itu gue concern gue tuh itu, jangan sampai Indonesia kenapa gitu loh. Karena gue khawatir. Gitu aja kalau dari gue sebenarnya. Nggak ada masalah gue pemilih nomor berapa, enggak. Gue masalah gue takut Indonesia kenapa-kenapa. Karena kelihatan gitu loh, nggak ada tanda-tanda itu kan kebijakan yang tepat. Itu masalahnya. Ya tapi udahlah, gue sih sekarang cuma bisa berdoa ya, yakin aja kan Indonesia besar ya kan, Indonesia cerah ya kan, Indonesia kuat. Ya kita doain juga lah doain, dan kita harus kasih pressure dari publik juga supaya pemerintah yang ada ini membuat kebijakan yang mikirin semuanya. Ya, dan mikirin Indonesianya biar punya independence. Kita punya bahasanya apa, gue nggak bisa ngomong. Kita bisa rely on ourselves, nggak terlalu tergantung banyak sama pemain-pemain luar, usaha-usaha luar, negara-negara luar. Kita harus bisa punya istilahnya swasembada pasar ya, kalau bahasa Indonesia gue lupa. Ya kemampuan untuk memproduksi, kemampuan untuk tanpa tergantung sama pihak-pihak lain. Ya harus self dependent. Kita harus self dependent, dan juga kita harus kasih input, ngingetin delegasi kita juga yang dikirim ke Amerika Serikat untuk kalau bikin nantinya trade agreement dengan mereka yang memastikan gitu, yang produk yang diuntungkan produk dalam negerinya. Jangan jadi nanti Indonesia cuma jadi transshipping, jangan Indonesia jadi kayak Vietnam yang gue ceritain tadi, kapal sincangnya lolos ke sana gitu. Itu sayang, nanti akhirnya juga ditutup lagi marketnya Amerikanya kalau Amerika tahu itu. Jadi diregulasi itu menurut gue harus hati-hati di artinya, soalnya kan yang diminta Amerika juga di USTR mereka tuh ada deregulation atau transparency in our regulation lah paling enggak. Tapi deregulasi yang gue lihat tuh harusnya birokrasinya dipermudah lah. Saat ini kalau yang pelaku usaha yang harus ngurus AMDAL pasti udah tahu ngurus AMDAL di Indonesia sulit. Tapi sebenarnya kan yang regulasi yang pengen di dismantling bukan regulasi impor kalau di industri kita. Regulasi impor malah yang harus kita kita perhatiin gitu, impor apa yang diizinkan impor harus benar-benar dilihat, jadi jangan dibuka lebar jadi nentuin pasar jadi kayak Wild West gitu. Wah impor mana, semua masukin dulu aja, nanti gimana nanti pokoknya biar semua orang bisa impor dulu. Itu kan bahaya kalau di kita. Gue lihat mungkin kalau di industri lain mereka pasti punya pertimbangan masing-masing, tapi kalau di tekstil deregulation yang kita butuhkan itu deregulation untuk perizinan. Supaya izin-izinnya jelas, dan juga deregulation di hal-hal contohnya buat
apa ya? Apa? Gue susah ngomong ya. Apa? Ormas. Ormas gue ngomong di regulation, ada regulation ya buat ormas itu susah. Emang itu semua. Itu sih sebenarnya penegakan hukum ya, bukan delegation lagi. Penegakan hukum yang benar sih. Ya ormas semua manufacturer pasti punya pengalaman masing-masing, itu bukan hal baru. Ya, tapi kan itu mengganggu sekali, gila. Ganggu. Tapi ya untungnya ya kalau di tekstil, karena mungkin kayak gue bilang kan ada daerah tertentu yang udah terbentuk di tekstil, karena ormasnya juga diingetin sama orang-orang warga setempatnya kan. Warga ini juga butuh industri-industri ini untuk sehat. Mereka yang buka warteg, yang buka warung lain, yang buka kaki lima buat melayani karyawan pabrik ini yang kalau jam 5 bubar gitu, atau jam berapa bubar kan. Mereka butuh industri sehat. Jadi kalau ada ormas yang ngegangguin juga kadang-kadang diingetin, lu kalau ngegangguin jangan keterlaluan gitu. Tapi gue tahu kalau kayak daerah-daerah industri, kawasan industri baru kayak yang kita dengar di berita kan, mereka belum punya kedekatan gitu. Jadi warganya juga nggak yang mihak ke perusahaannya mungkin dikit, jadi nggak ngejaga juga. Benar. Serikat buruh juga kita lihat banyak ngebantu kita. Yang kita bilang hebatnya di kondisi kayak gini kan, dari dulu ya tradisionalnya kan pelaku usaha tekstil sama serikat buruh, kalau kita ngomong dulu secara histori, nggak pernah akur. Sekarang lumayan akur gitu. Kadang-kadang kan jadi aneh gitu, kenapa bisa sejalan gitu pengusahanya sama serikat buruhnya, karena serikat buruh juga tahu kondisi industrinya jelek. Iya, sama-sama butuh sebenarnya. Ya kan, nggak bisa jadi musuh lah. Kalau nggak ada industrinya ya nggak ada buruhnya, apa yang boleh serikatin? Iya kan? Bener. Cuma main serikat-serikatan akhirnya kan. Jadi ormas juga akhirnya. ormas serikat buruh. Ya bisa ngomong gitu. Jadi gue kasihan sebenarnya, karena gue ngerti plight-nya dari serikat buruh, dan kita juga akhir-akhirnya kan jadi banyak ngobrol sama mereka. Kita selalu pengen ya semua sejalan lah. Karyawan juga harus punya penghasilan yang living wage, tapi perusahaan juga nggak bisa dirugikan. Gue sih kadang-kadang ingetin gini, kalau naik gajinya ketinggian, akhirnya perusahaan-perusahaan yang punya uang pasti automate. Ketika udah di-automate, job-job yang udah di-automate nggak mungkin balik. Karena investasi udah dibuat. Meskipun kalau gajinya suatu hari diturunin ya, nggak mungkin ya, tapi kalau pun gitu. Dan akhirnya yang harus ingat kan ada equilibriumnya. Kalau gaji terlalu tinggi, akhirnya di-automate semua, job supply-nya berkurang. Kalau job supply-nya berkurang, akhirnya ya yang dipertahankan yang bagus-bagusnya gajinya naik, tapi teman-teman yang lainnya yang di layoff-nya nggak kepake, kasihan juga kan. Jadi mereka harus pertimbangin gitu kan, kalau naik gaji harus yang wajar supaya kita nggak perlu melay-off orang, tinggal perusahaan bisa rebalancing seperti apa supaya margin masih ada. Soalnya nggak mungkin kita kan bukan charity. Pasti harus ada hitung-hitungan untung ruginya, net positifnya kan, ada untungnya baru harus bisa jalan. Ya, exactly. Wah, gila. Oke bro, tapi thank you ya buat ceritanya. Setidaknya sih kalau dari gue sih mendapatkan insight tentang industri tekstil, ternyata serumit itu ya, tidak sesimpel yang gue bayangkan ya. Dan ya kalau juga buat lu yang nonton nih, ini sebenarnya impactnya, ini baru ngomong satu industri ya, dan kalau industri-industri lain gue nggak tahu, tapi mungkin kalau gue lihat juga dengan kondisi sekarang, kayaknya mengalami ya mirip-mirip kali ya, apalagi kalau yang masih tadi kan yang padat karya, padat modal, dan harus bersinggungan dengan barang-barang dari ini ya, barang-barang impor dari China ya. Gue rasa mungkin akan juga ngalamin hal yang sama. Ya tapi semoga inilah ya ada sesuatu yang baik lah ya. Gue cuma bisa bilang gitu doang sih bro. Kita sih pasti berusaha bertahan lah. Iya. Demi negara juga. Gue cuma bisa bilang gitu bro. Bukan presiden gue bukan presiden ke-8 soalnya. Nantilah presiden berapa ya? 9-10 kali ya. Aduh. Ya udahlah, gue tutup dulu ya bro ya. Thank you bro buat ngobrol-ngobrol ya. Sukses lah ya apapun yang lu lakukan. Semoga ini lah ya, industri tekstil yang lu wakilkan ini nih ya, semoga ini lah bisa ini lah ya, membuat sesuatu ya, hal yang besar, survive ya, minimal survive dulu lah ya. Survive, sustain. Habis itu mungkin kita lihat ada gebrakan apa, mungkin bikin Indonesia menjadi ini kali ya, industri tekstil terbesar di dunia gitu. Who knows ya kan? Ya kan, siapa yang enggak. Doain aja. Ya, amin. Oke, gue tutup dulu untuk Mers Room episode kali ini. Kita jumpa lagi di Mers Room episode berikutnya. Bye.